Selamat pagi. Thank you Vania, Kimberly, Anin, George. Thank you. Ya. Sekarang kita berdoa terlebih dahulu ya. Sebelum kita mulai kegiatan belajar mengajar kita, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, buat kasih karunia-Mu, buat kesempatan yang Tuhan terus berikan bagi kami untuk kami hidup lebih baik. Sekarang kami akan memulai pembelajaran, kiranya Tuhan memberkati senantiasa pembelajaran kami. Tolong kami, bantu kami supaya kami mengerti setiap pelajaran yang diberikan oleh guru-guru. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke, seperti biasa saya akan absen terlebih dahulu ya. Sorry, saya pakai hand sanitizer terus. Oke, absen 1 Besa. Iya, Mister. Ya, tolong diaktifkan kameranya ya. Absen, aktifkan kamera. Kalau saya sudah oke, berarti silahkan boleh di-off-kan kembali kameranya ya. Ntar saya coba ya. Ya. Anak-anak yang lain silahkan dipersiapkan untuk mengaktifkan kamera. Kamera saya nyala, Mister. Belum bisa. Belum ya? Tuh. Ntar 1 menit, Mister. Saya Oke. coba dulu. Nah, ya, saya lanjut dulu ya. Arya Putra Hartono. Halo Arya. Ya bisa. Ya, bisa diaktifkan kameranya, Nak. Gak tahu nih, ini kayak tadi malam nih kayak kepentok dikit nih, agak blur, harus dibersihin ntar. Coba dulu lah, coba dulu. Berikutnya Brian. Ya, thank you Brian. Udah lancar berarti ya Brian ya? Sudah bisa ya? Minggu lalu kayaknya Brian pakai apa gitu masuk Zoom-nya ya. Sekarang sudah oke ya. Thank you Brian ya. Oke, David Gilen. Nah, itu dong. Blur, Mister. Di Mr. Andi agak jelas sih. Oke lah, masih oke. Gilen, David Gilen. Bisa aktif kamera Gilen? Halo Gilen? Nggak ada ya? Sharon, Dominika Sharon. Oke, halo Sharon, thank you. Ya, Franz, ada Franz. Halo Franz, minggu lalu kemana Franz? Sakit sih, Mister. Ya? Sakit. Oh sakit, sudah baikan sekarang? Sudah oke ya? Oke, thank you Franz. Berikutnya Alea. Gabriela Nimade Alea. Ada Alea? Oke, ini Alea nggak pernah ikut pelajaran Mr. Andi ini ya. Saya sudah berapa kali pertemuan ya, 3 atau 4 kali di kelas ini, tapi Alea nampaknya belum belum mengikuti pembelajaran saya. Nggak apa-apa, mungkin nggak perlu kali ya pelajaran PJOK. Oke, berikutnya George. Halo George, thank you George. Berikutnya Gusti Ayu Sylvia. Ayu. Oke, thank you. Ya, berikutnya Gede Panji. Halo Panji. Thank you Panji. Gilen ada ya, Gilen ya? Gilen sudah bisa ya? David Gilen? Ya, Mister. Ya, bisa diaktifkan kameranya, Nak.
Iya. Thank you Gilen. Hari ini pakai HP ya? Laptop ya Gilen? Ya, Mister. Oke. Sip. Ya, berikutnya tadi Panji sudah. Putu Arya Kurniawan. Ada Arya Kurniawan? Ada juga ya. Oke, sama ini Arya juga belum mengikuti pelajaran saya ya, sama dengan Alea. Berikutnya Jacqueline. Coba audionya Jacqueline. Iya, Mister. Ya, kameranya bermasalah. Kenapa Jacqueline? Mungkin bisa diaktifkan audionya. Ya, silakan. Tiba-tiba aja agak gimana gitu. Ya gimana? Ya. Oke, sip. Kimberly. Hai Kim. Thank you Kim. Berikutnya Jonathan. Ya, bisa diaktifkan kameranya Jo. Thank you Jonathan. Berikutnya Anin. Hadir, Mister. Kameranya bisa Nin? Kameranya Anin bisa diaktifkan. Ya, terima kasih Anin. Berikutnya Putu Eka Asih Marvela. Vela. Halo Vel. Apa kabar? Thank you ya Vela ya, sudah bisa ikut pelajaran tepat waktu. Thank you Vela. Berikutnya Quincy. Thank you Quincy. Berikutnya Ricardo. Halo Do. Thank you Do. Berikutnya Shenlin Sugiarto. Halo Lin. Thank you Lin. Berikutnya Fania. Iya, Mister. Kameranya bisa Fania. Nggak bisa, Mister. Udah dipencet start video, cuma tetap nggak nyala. Oh gitu. Oke. Fania pakai HP atau laptop? Laptop, Mister. Laptop. Oke. Bisa mau nyoba lagi kameranya? Oke, saya coba ya. Iya. Nih. Coba pencet ini. Coba. Oh, udah. Nah, ini bisa Nah. kelihatan nih di atas kasur ini ya belajarnya. Oh, enggak di meja nih, Mister. Oke, sip. Thank you ya, Bes. Ya, Mister. Thank you, Bes. Oke, anak-anak, saya sekali lagi ini pertemuan yang kedua untuk mengaktifkan kamera ya. Karena hari ini kita akan meeting guru-guru perwakilan dari masing-masing divisi TK, SD, SMP, SMA akan meeting untuk masalah pembelajaran ini ya. Jadi ada perbedaan sedikit yang akan disamakan persepsinya nanti. Salah satunya adalah masalah aktif kamera dalam proses pembelajaran. Jadi maka dari itu tolong benar-benar ya kalian persiapkan perangkat yang siap benar-benar bagus ya. Kalau ada kerusakan dibicarakan sama orang tua supaya segera diperbaiki ya. Ini hari ini saya admit Alea ya, saya kasihan sama dia. Saya admit Alea hari ini.
Halo Alea. Oke, halo Aleas. Alea, halo. Silakan diaktifkan kameranya Alea. Ya, Alea kok baru join nih. Apa ini? Selamat pagi atau selamat malam ini Alea nih? Wow, masih udah siap belum nih belajar nih? Sudah ya? Oke, thank you Alea. Ya, itu salah satunya masalah kamera. Saya lanjutkan lagi ya. Yang kedua, masalah siswa yang mengalami keterlambatan dalam mengikuti kelas. Ya, ingat masalah siswa yang mengalami keterlambatan dalam mengikuti kelas itu sudah kemungkinan besar ini ya. Ini tidak ada rapat lagi, tinggal dieksekusi saja. Dieksekusinya apa? Siswa yang terlambat mengikuti kelas tidak diizinkan masuk dalam kelas tersebut. Ya, kemarin Mr. Arif sudah menyampaikan ke Mr. Andi, tinggal disosialisasikan ke guru-guru. Jadi terlambat mengikuti kelas ya. Jadi kalian itu pelajarannya itu kan dari jam 7.30 harus morning devotion ya. Nah, jadi kalian mengikutinya harusnya dari pagi, dari morning devotion. Jangan kayak pelajarannya Mr. Andi pun kalian terlambat gitu kan. Itu nggak boleh. Oke ya. Jadi itu sekilas tentang peraturan sekolah. Nanti siang akan disosialisasikan oleh yayasan, baru akan kita sampaikan. Terus saya mau nanya, di kelas ini semuanya sudah memilih ekskul anak-anak? Mohon yang sudah memilih ekskul bisa memberikan reaction. Yang sudah memilih ekskul, tolong memberikan reaction. Oke, Besa, Sherlyn, Vela, Ido sudah, Quincy sudah, Panji, Franz, George sudah, George, Brian, Jacqueline sudah memilih ekskul belum? George sudah ya. Brian silakan, Jacqueline ekskulnya, Alea sudah memilih apa belum? Mohon reactionnya kalau sudah memilih. Brian, Jacqueline, Alea. Kenapa kok belum, Jacqueline? Oke, yang belum tolong chat ya. Ya, buat siswa yang belum memilih ekskul, silakan hari ini juga memilih ekskul. Yang tidak bisa dipilih lagi yaitu fotografi. Fotografi sudah close, ya jumlahnya sudah memenuhi. Yang bisa adalah desain fashion ataupun jurnalistik. Ya, desain fashion hari Kamis besok sudah akan start. Oke, fotografi minggu depan kita akan start. Ya, jadi tolong ya anak-anak yang belum memilih ekskul hari ini juga silahkan memilih ekskulnya. Ya, sekali lagi kalian sudah dikasih kesempatan memilih salah satu saja untuk mengikuti ekskul dan hanya 4 kali saja dalam semester ini. 4 kali pertemuan. Ya, tolong manfaatkan waktu yang ada. Oke? Minggu lalu saya sudah menjelaskan mengenai Tiger Sprong atau loncat harimau ya. Terus kalau udah, saya sudah mengajak kalian mau nonton video, 2 video yang dilakukan oleh siswa ataupun yang dilakukan oleh mahasiswa. Ya, Tiger Sprong atau loncat harimau. Sekarang saya akan review dari pemahaman yang materi yang sudah saya berikan. Ya, saya akan review pemahaman kalian berkaitan dengan materi yang sudah saya ajarkan kepada kalian semua. Ya, saya akan review terlebih dahulu. Oke, pertanyaan saya, ya reviewnya dalam bentuk pertanyaan tentunya anak-anak. Pertanyaan saya yang pertama adalah loncat harimau atau Tiger Sprong itu kan tergolong dalam senam lantai. Ya. Tetapi dia berbeda dari
beberapa gerakan senam lantai yang lainnya. Nah, dalam aktivitas loncat harimau atau tiger sprong, seorang siswa harus bisa melakukan gerakan apa terlebih dahulu sebelum melakukan gerakan tiger sprong. Siswa tersebut harus bisa melakukan gerakan apa? Silakan yang bisa angkat tangan atau memberikan reaction sebelum saya menunjuknya. Ya. Ada yang bisa? Ya, thank you George sudah chat. Thank you Fania. Yang lain silakan. Harus menguasai materi apa dulu sebelum melakukan gerakan tiger sprong? Ya, silakan Anin. Boleh diaktifkan audionya, Nak. Harus bisa menguasai gerakan roll depan. Roll depan. Oke, thank you Anin. Bagus, betul sekali. Ya. Jadi seseorang atau siswa untuk bisa melakukan gerakan tiger sprong dengan baik harus menguasai gerakan roll depan terlebih dahulu. Ya, atau guling depan sering kita sebut. Ya. Ya, perbedaannya antara guling depan dengan tiger sprong itu terletak dari tahapan geraknya. Ya, tahapan geraknya. Kalau tiger sprong itu diawali dengan gerakan apa terlebih dahulu? Kalau tiger sprong, sikap awal tiger sprong ada yang tahu? Kalau sikap awal roll depan kan jongkok atau berdiri. Kalau tiger sprong atau loncat harimau sikap awalnya seperti apa? Silakan. Ada yang tahu? Silakan angkat tangannya. Memberikan reaction mungkin. Sikap awalnya. Oke, thank you Sharon. Habis gerakan itu dilanjutkan gerakan apa Sharon? Ya. Silakan Sharon chat lagi ya. Oke George, setelah gerakan tersebut melakukan gerakan apa George? Ya. George kan sudah chat ke Mr. Andi nih sama Sharon. Habis gerakan sikap posisi itu dia yang bersangkutan melakukan gerakan apa? Kalau roll depan kan dari jongkok dan berdiri ya. Habis itu ngapain dia? Oke. Thank you George. Gerakan berikutnya apa George? Gerakan awalnya George. Ya oke, thank you George. Nah itu baru lengkap. Fania, thank you Fania. Ya. Ayo, yang tahu silakan. Gilen, ada Gilen? Halo Gilen. Gilen. Hai Gilen. Oh nggak ada ini. Oke, Mr. Rani mau nanya sama ini deh. Sama siapa namanya? Jonathan. Halo Jonathan. Mister. Iya Jo. Kalau guling depan kan ada dua cara awalannya kan, jongkok dan berdiri. Kalau tiger sprong atau loncat harimau awalannya apa saja Jo? Berlari, Sir. Berlari ya, sikap berdiri dulu baru berlari ya. Ya, Sir. Oke, thank you Jonathan. Nah, saya mau nanya sama Arya Hartono. Larinya berapa meter, Arya? Lari untuk melakukan. 3 meter. 3 meter. Oh, harus 3 meter. Mau berapa kemarin ya? Aku lupa. Harus 3 meter atau bagaimana? Untuk kita mengambil ancang-ancang lari itu. Harus 3 meter atau bagaimana seharusnya? Ya. Sebaiknya. 3 meter itu seberapa sih? Oke, thank you Arya. Oke. Idu, halo Du. Ya. Ya, Du. Untuk mengambil ancang-ancang lari, apakah benar harus 3 meter, Ju? Edo? Mungkin sampai papan tolakan.
sampai papan tolakan, enggak, maksudnya jarak larinya bagaimana, Du? Apakah harus 1 meter atau 2 meter atau bagaimana, Du? Menurut Idu? Enggak apa? Enggak ya, oke, thank you, Du. Mungkin bisa dibantu sama siapa namanya, George. Gimana George, jarak larinya bagaimana George? Adalah ketentuan harus sekian meter atau sekian meter? Silakan George. Bentar Mas. Ya, silakan George. Untuk jarak lari pada Tiger Sprong, apakah ada ketentuan harus sekian meter? Enggak ada kayak Mister. Oke, nggak ada. Biasanya disesuaikan dengan apa, George? Kalau nggak ada? Mungkin disesuaikan tinggi itunya, Tinggi apa? rintangannya itu. Oke, Ya. thank you ya. Ya. Thank you, George. Ya, betul anak-anak ya. Jadi, untuk pengambilan ancang-ancang, terus kalau udah berlari, itu harus disesuaikan dengan ketinggian benda atau rintangan yang akan kita lewati. Ya, berdasarkan ketinggian itu seberapa yang kita harus lewati. Jadi kita ambil ancang-ancangnya disesuaikan. Kalau masih pendek gitu kan, contohnya hanya 40 cm itu kan pendek banget gitu kan. Nggak perlu kita mengambil ancang-ancang lebih dari 3 meter ya. Cukup 3 meter aja cukup ya, lari kecil atau langkah terus kalau udah melakukan tolakan. Oke, nah selanjutnya dalam melakukan tolakan pada Tiger Sprong sebaiknya menggunakan berapa kaki? Setelah lari nih, lari terus kalau udah melakukan tolakan untuk melakukan sebuah perputaran, itu tolakannya menggunakan berapa kaki? Silakan Kimberly. Halo Kim. Iya, benar. Ya Kim, dalam Tiger Sprong habis lari kan melakukan tolakan untuk melompati sebuah benda ya. Nah, pada saat melakukan tolakan itu menggunakan berapa kaki sebaiknya Kim? Keduanya. Keduanya. Itu posisinya sejajar atau depan belakang Kim? Sejajar. Oke, thank you Kim. Ya, jadi dalam thank you Panji ya. Untuk melakukan gerakan Tiger Sprong sebaiknya melakukan tolakan dengan 2 kaki secara bersamaan dengan posisi sejajar, jangan depan belakang. Karena hasil tolakannya berbeda. Oke ya, hasil tolakannya berbeda antara 2 kaki atau 1 kaki. Ya. Nah, kesalahan apa sih yang sering terjadi dalam aktivitas Tiger Sprong ini? Kesalahan-kesalahan apa saja? Silahkan bisa diaktifkan audionya bisa. Kesalahannya apa saja bisa Lel? Ya. Kesalahan yang dalam Tiger Sprong misalnya. Ya. Kesalahan dalam melakukan Tiger Sprong adalah mungkin loncatannya yang terlalu tajam, Mister ya. Terlalu tajam Pas loncat. Sehingga apa ya? Saya agak lupa ini. Coba Bes, ingat-ingat lagi Bes. Posisi kepalanya ya, Mister. Posisi kepalanya gimana? Nah, pas mau mengguling itu, Mister. Nggak Mm-mm. boleh terlalu tertekuk gitu. Oke, posisi kepala atau tangannya?
Dua aja mungkin ya. Oke. Thank you Ayu ya. Ayu memberikan tanggapan kesalahan dalam penggunaan bagian tangan sebagai tumpuan. Mungkin yang dimaksud Ayu tangannya kurang kuat ya, atau mungkin salah satu tangan, satunya pakai telapak tangan, satunya menggunakan tangan bagian bawah ya. Mungkin itu yang dimaksud Ayu. Oke, kesalahan apa lagi yang suka terjadi pada saat melakukan gerakan Tiger Sprong? Gilen, halo Gilen. Sudah kembali kah Gilen ke depan laptop? Halo Gilen. Ajik Gilen. DJ nih Ajik nih. Halo Gil. Besar. Nah, gitu dong, udah kembali lagi. Gil, kesalahan apa yang sering terjadi dalam aktivitas Tiger Sprong, Gil? Silahkan Gilen. Minggu lalu. Salah lompatnya, Mister. Salah apanya? Pas lompat. Pas lompat bagaimana tuh Gil? Pas lompat maksudnya gimana tuh Gil? Silakan Gilen dilanjutkan. Sambil yang lain saya tanya juga sama Jacqueline ya. Silakan Jacqueline diaktifkan audionya. Kesalahan apa yang sering terjadi dalam gerakan Tiger Sprong? Ya, silakan diaktifkan siapa duluan, Jacqueline atau Gilen terlebih dahulu. Bisa diaktifkan audionya. Silakan. Mungkin melompat terlalu tajam, Ustaz. Melompat terlalu tajam. Tadi sudah diutarakan juga ya sama teman kalian ya. Temannya Gilen ya. Yang lain coba Gil. Jacqueline, silakan Jacqueline. Bisa diaktifkan audionya Jacqueline. Jacqueline. Halo Jacqueline. Oke. Nggak ada juga nih Jacqueline. Ya. Gilen silakan Gil. Yang lain Gil selain melompat terlalu tajam Gil. Kepalanya terteguk, Ustaz, ketika mengguling. Kepalanya tertekuk ketika mengguling. Oke, thank you. Gilen. Jacqueline ada? Sudah bisa Jacqueline? Nah ini nggak memberikan kabar nih Jacqueline nih kemana. Tolong ya, thank you anak-anak yang selalu izin kalau mau ke toilet. Ya, karena kalau pas dipanggil-panggil kayak gini nggak ada atau ini kan bisa di antara dua kemungkinan. Kemungkinan nggak tahu jawabannya atau kemungkinan memang sedang ke toilet dan lain sebagainya. Ya, jadi tolong dipastikan ini. Mr. Andi mau nanya, kalian lebih memilih pembelajaran dengan mengaktifkan kamera full atau enggak? Coba yang berikan reaction ya. Saya mau nanya nih, siapa yang setuju pembelajaran diaktifkan kameranya full? Berikan reaction. Siapa yang setuju saat pembelajaran diaktifkan kameranya full? Coba berikan reaction. Oke, 0 reaction ya. Oke. Nah, sekarang siapa yang tidak setuju kalau kameranya diaktifkan full selama pembelajaran? Wow, Panji sudah, Brian. Oke. Ya,
hampir 90% ya tidak setuju ya kalau diaktifkan kameranya. Nah, sekarang Mr. Andi minta tolong dong. Kalau memang kalian tidak sebagian besar tidak setuju, ya staylah di dalam pembelajaran itu. Jadi kalau ditanya itu bisa jawab. Kalau ditanya ngerti dan benar-benar mengikuti gitu kan. Karena saya juga nggak bisa memutuskan nih hari ini nanti. Kalau memang diputuskan harus mengaktifkan kamera, ya nggak bisa ngomong. Harus aktif semuanya, berarti kan? Makanya tolong kalau kalian memang nggak setuju dengan hal itu, kalau ada interaksi seperti ini, marilah berinteraksi dengan maksimal ya. Kasihan teman-temannya yang serius dalam mengikuti pembelajaran jadi ya. Oke. Itu review yang sudah Mr. Andi berikan tadi ke kalian semua. Minggu lalu sudah kalian ini ya, Mr. Andi kasih latihan soal yang dua ini ya, 2 pertanyaan ya. Hal-hal yang harus diperhatikan dan pertanyaan yang kedua adalah kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam Tiger Sprong ya, sudah ya. Oke. Sekarang saya akan memberikan latihan soal berkaitan dengan senam lantai. Jadi bukan hanya Tiger Sprong tapi senam lantai. Senam lantai itu unsurnya mulai dari guling depan, guling lenting, terus kalau udah meroda dan Tiger Sprong. Oke, 3 unsur itu saya akan kirim soalnya ke chat ini. Nanti kalian bisa unduh ke chat di mana namanya di Zoom ini ya. Ya. Saya sudah saya sudah kirimkan. Coba dicek terlebih dahulu. Buat siswa yang terkendala dalam mengunduh tugas ini, silakan salah satu siswa yang bisa mengunduhnya atau download, habis itu tolong dikirimkan ke chat. Tolong dikirimkan ke grup kelas kalian. Ya. Shalom, selamat pagi. Bisa dengar suara Miss Elis? Oke, thank you Panji, Fania, thank you, Brian, thank you, George, Anin, Shelin, Beza, Quincy, Ido, Sylvia, Gilen. Oh, Gilen belum ya, Sharon, thank you. Oke, baik. Sebelum kita mulai pelajaran untuk hari ini, kita berdoa dulu. Bisa minta tolong Sharon, bisa pimpin dalam doa Sharon. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami akan memulai pelajaran IPS. Tuhan, tolong Kau berkati kami dan tolong berkati Miss Alice yang akan mengajar kita. Semoga kita dapat mengerti pelajarannya. Bersih Yesus, amin. Amin. Thank you, Sharon. Baik, anak-anak, hari ini kita akan lanjutin materi minggu lalu ya. Jadi materi ini bisa saya harapkan hari ini kita sudah selesai. Nanti kita akan bahas sama-sama materi soal ya, soal-soal di materi bab ini. Ya. Nanti saya akan siapkan PPT-nya dulu ya, sebentar. Oke, sebentar. Oke, kemarin kita sudah belajar tentang ini ya, langkah-langkah. Oke, berarti sampai di sini ya.
Nah, ini upaya peningkatan kemarin juga sudah misalnya jelaskan, berarti ada 5. Yang pertama menyiapkan insentif berbasis budaya, kedua menyusun roadmap, yang ketiga menyusun program komprehensif, 4 memberikan perlindungan hukum dan insentif, terus kelima membentuk Indonesia Creative Council ya. Nah, ini adalah salah satu upaya atau strategi yang dilakukan pemerintah untuk mengembangkan ekonomi kreatif. Nah, bagaimana selanjutnya langkah-langkahnya ya? Langkah-langkah Kementerian Perdagangan untuk mendukung strategi pemerintah. Nah, yang pertama ini adalah pengembangan database. Ya, berarti sampai di sini ya materi kita ya. Oke, berarti yang pertama adalah pengembangan database. Nah, kalau kalian tahu ya bahwa ya strategi itu perlu adanya dukungan. Nah, dukungan dari siapa? Nah, ini dukungan dari Kementerian Perdagangan. Nah, berarti adanya kerjasama antara Menteri Perdagangan sama pemerintah. Ya, jadi perlu adanya kerjasama, pemerintah membuat strategi. Ya, nah strategi itu juga sama Menteri Perdagangan, langkah-langkahnya juga harus didukung. Ya, seperti apa langkah-langkah yang dilakukan Kementerian Perdagangan? Yang pertama adalah mengembangkan database. Nah, database ini perlu sekali pengembangan ya. Jadi zamannya sekarang, teknologi sekarang ya, pengembangan database itu sangat penting ya, anak-anak ya. Jadi ya pertama penting sekali database itu. Jadi kalau misalnya kalian pergi kemana-mana, sekarang sistemnya enggak seperti dulu ya. Jadi pergi kemana, ke rumah sakit atau apa, sistemnya masih manual. Ya, jadi harus cari-cari biodata, informasi berupa kertas, nanti masukin, kasih alamat di mana, taruh lagi. Jadi ada pasien atau siapapun datang, ya. Jadi mereka ngantri, nanti akan dicari lagi kertasnya, siapa nama pasiennya atau siapapun, ya. Nah itu masih secara manual. Nah ini pemerintah mendukung dengan cara adalah pengembangan database. Nah database ini harus dikembangkan. Jadi semua ekonomi kreatif yang ada di Indonesia itu dimasukin semua. Jadi lebih berbau ke teknologi, ya. Jadi sehingga membuatnya lebih mudah, ya. Kalian tahu ya database, jadi dengan mudah kalian tinggal search, siapa klik nama atau apa, sudah keluar semua database-nya. Nah ini sangat penting sekali ya, mendukung strategi dari pemerintah. Ya sekarang zaman teknologi, zaman IT, ya nggak ada lagi secara manual. Kalau bisa semua masuk ke sistem, cari ya sudah gampang keluar semua. Nah ini yang perlu penting sekali pengembangan database ya, sehingga memberikan kemudahan, terus memberikan kenyamanan ya. Terus adanya kecepatan, jadi nggak perlu lagi ngantri cari secara manual, ya sudah tinggal search cari keluar database-nya, ya. Terus juga ada semua bisa mengakses informasi dengan gampang, ya. Apapun yang kita cari, informasi yang kita perlukan dengan gampang sekali, ya. Nah itu yang sangat penting sekali, pengembangan database yang pertama. Yang kedua adalah penggunaan teknologi. Ya sama, peningkatan penggunaan teknologi ini juga sama anak-anak. Ya, jadi tujuannya apa? Berarti adanya kemampuan dan keahlian pelaku ekonomi kreatif dalam bidang teknologi sehingga mampu menghasilkan produk berdaya saing lebih tinggi. Ya, jadi persaingan juga tinggi, menghasilkan suatu produk yang lebih baik, suatu produk yang lebih tinggi, yang berkualitas dengan adanya penggunaan teknologi. Ya, nah jadi gimana supaya masyarakat tahu tidak gaptek dengan teknologi? Dengan apa? Dengan cara apa? Diberikan pelatihan. Ya, masyarakat diberikan pelatihan, dikenalkan ini loh penggunaan teknologi. Ya. Diberikan keterampilan ya dalam penggunaan teknologi ya, sehingga mereka bisa dilatih anak-anak. Jadi kita bisa bersaing ya dengan orang-orang dari luar ya. Jadi kalau sekarang melihat kamu gagal teknologi, kamu ini gaptek sekarang ya. Nah, itu harus kita tinggalkan. Kita harus sekarang sudah teknologi kita harus sudah lebih maju, bisa mengikuti perkembangan sama ya. Seperti masyarakat ekonomi kreatif, mereka juga harus bisa menggunakan teknologi lebih mahir lagi. Ya. Nah, itu salah satunya ya. Jadi yang ketiga adalah Pekan Produk Kreatif Indonesia. Nah,
ini sama, berarti adalah kegiatan. Ya, berarti dalam mendukung adanya kesenian, adanya ekonomi kreatif, ya banyak sekali. Nah, itu perlu dengan adanya Pekan Produk Kreatif Indonesia. Berarti produk-produk yang ada di Indonesia itu harus dipamerkan, ya. Adanya bentuk dalam pameran, ya, konversi, ya, ada gelar seni budaya. Nah, biar dunia juga tahu, orang-orang melihat, oh ini budaya dari masyarakat ini. Oh, ini pakaian dari ini. Oh, ini hasil produk dari masyarakat ini. Ya, semuanya itu perlu dipamerkan. Ya, adanya pameran. Ya, contohnya di Bali ini kita sering ya, namanya PKB ya, Pekan Kesenian Bali. Kalau tidak ada corona, nah pasti PKB ada. Ada Sanur Festival, ada Kuta Festival. Nah itu salah satu ya, salah satu ekonomi kreatif, mengembangkan ekonomi kreatif dalam suatu daerah. Ya, ada yang udah pernah ke PKB? Ya, Pekan Kesenian Bali. Jadi misalnya pernah sekali ya ke sana ke PKB ya sebelum corona. Jadi di sana juga banyak pameran-pameran budaya ya, pameran budaya bukan hanya kesenian aja tetapi budaya-budaya dari berbagai daerah di luar Bali. Berarti bukan hanya di Bali aja tetapi di luar Bali ada banyak anak-anak. Ada Kalimantan, ada Sulawesi di sana ya, dari berbagai daerah, ada Jakarta. Ya, terus ada di bagian Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, di sana juga ada. Jadi kita bisa kenal. Kalian bisa datang ke sana, lihat ada kesenian-keseniannya, ada produk yang dihasilkan dari setiap daerah. Ya. Nah, ini makanya Pekan Produk Kreatif Indonesia dengan adanya pameran. Ya, coba sekali-sekali kalau memang corona sudah berlalu, pasti setiap tahun itu di Bali ada PKB. Ya, jadi nanti kalian bisa lihat banyak sekali kesenian apa aja yang ditawarkan di sana. Ya, nah ini maksudnya ya nomor 3 untuk mendukungnya. Ya, jadi memang perlu dipamerkan biar masyarakat tahu, oh ini produk berasal dari daerah mana. Ya, ekonominya dari suatu daerah mana. Ya. Selanjutnya yang keempat sama Festival Ekonomi Kreatif. Ya, berarti kurang lebih sama ya. Nah, ini juga sama. Jadi di sini mempromosikan ekonomi kreatif Indonesia. Jadi mengungkapkan apa di sini? Meningkatkan citra dan identitas bangsa Indonesia dalam kerangka. Ya, jadi contohnya ada festival jazz ya diperkenalkan. Terus kesenian-kesenian dari berbagai daerah juga bisa ditampilkan. Ya. Terus animasi-animasi yang memang ada di suatu daerah itu bisa ditampilkan, ya, dipromosikan, ya, supaya masyarakat mengenal, masyarakat dunia juga mengenal, dan kita juga bisa mengenal budaya masyarakat dari luar juga, ya, bukan hanya dari luar, tapi kita juga harus mengenal daerah di luar Indonesia, ya. Kalian jangan hanya tahu, oh negara si A produknya ini, ya. Tapi kalian juga harus tahu, cintai negara kita, ya. Kita tinggal di Bali, kita harus tahu budaya Bali, kesenian Bali, masyarakat Bali itu seperti apa. Ya, kita harus tahu, ya. Bukan hanya Bali aja kita harus tahu, mencintai, tapi di daerah-daerah lain kita juga harus tahu. Ya, Indonesia luas, terdiri banyak pulau-pulau. Jadi kita harus tahu, oh si pulau ini menghasilkan produk ini, hasil budayanya seperti ini. Ya. Nah, ini perlu sekali ya festival ekonomi kreatif, ya. Atau kalau sekarang memang tidak ada corona, kalau kalian jalan di mana ya? Itu Nusa Indah ya atau apa ya? Misalnya kok lupa ya. Itu juga di sana ya ada. Kalian boleh masuk ke sana, di sana juga ada rumah adat. Pernah ya ke sana ya? Siapa namanya? Nusa Indah, misalnya kok lupa ya.
Nah di sana yang banyak rumah adat itu dari berbagai, dari Sabang sampai Merauke. Nah di rumah adat di sana kalian bisa lihat, oh ini rumah adat Jawa seperti ini, Jawa Tengah. Terus di dalamnya, oh ini pakaian adat tradisionalnya di situ. Oh ini alat musiknya di situ. Ada, ya kalian bisa lihat. Iya Taman Nusa, misalnya suka lupa. Oke, ya Panji, thank you. Ya ke Taman Nusa. Ya, kalau kalian belum mengenal, kita harus lebih mengenal ya negara kita, Indonesia. Kita harus lebih tahu daripada masyarakat luar, anak-anak. Jadi kalian juga harus tahu. Datang coba ke Taman Nusa di sana, ya di sana mungkin sekarang lebih lengkap dan lebih bagus, ya ada rumah daerahnya, terus rumah adatnya ada, terus pakaian tradisionalnya ada, alat musiknya ada. Kalian bisa mengenal budaya yang memang ada di Indonesia. Di sana lengkap. Ya, mungkin kalian sudah pernah ke sana ya, mungkin SD kali ya. Tetapi di sana waktu itu belum lengkap. Mungkin sekarang sudah lebih bagus, jauh lebih bagus. Ya. Nah, itu bisa kita ke sana kalau kalian mau jalan-jalan ya. Selanjutnya yang kelima, di sini adalah wahana kreatif. Ya, wahana kreatif itu sarana memperkenalkan dan mempromosikan produk ekonomi kreatif sebagai upaya menampilkan karya dan budaya bangsa Indonesia melalui wahana kreatif kepada pengunjung asing. Nah, contohnya di mana? Contohnya berada di bandara, ya, bandara-bandara internasional dan tempat-tempat tujuan wisata. Nah, itu biasanya ada wahana ekonomi kreatif. Ya. Nah, jadi selain kita menjual, kita juga memperkenalkan, mempromosikan ya. Nah, produk-produk hasil kerajinan dari Indonesia. Ya. Nah, kalau kalian masuk ke bandara, ya pergi ke airport, ya sepanjang jalan kan pasti kita akan lihat di situ ada banyak hasil kerajinan, ya benar ya anak-anak ya. Di airport Ngurah Rai itu kalian masuk, di sana pasti banyak sekali ada kerajinan-kerajinan yang memang ditawarkan, dijual. Ya. Nah, selain itu juga ada makanan-makanan ya yang memang biar masyarakat itu lewat jalan, oh mengenal, oh ini loh ciri khas dari Bali. Oh ini loh oleh-oleh masyarakat dari Bali. Ya. Nah, ini adalah wahana kreatif, ya, ditawarkan. Nah, atau bukan hanya di domestik aja, internasional mungkin ya lebih banyak kali ya kalau dari internasional. Nah, internasional lebih banyak. Jadi wisatawan datang ya sebelum mereka turun sampai mereka akan disajikan dengan produk-produk hasil kerajinan dari Indonesia. Ya, yang pernah keluar negeri masuk ke bandara pasti lihat banyak sekali yang ditawarkan di bandara hasil-hasil kerajinan dari Indonesia. Nah, itu adalah salah satu cara promosi, strategi, langkah-langkah yang dilakukan pemerintah sama Menteri Perdagangan. Ya, nah tujuannya untuk mempromosikan produk-produk lokal ke mancanegara. Ya, nah ini adalah wahana kreatif. Bukan hanya di bandara, tetapi kalau kalian pergi ke tempat tujuan wisata juga banyak ya objek-objek wisata. Di sana juga mereka menjualkan hasil kerajinan ya. Pergi kalian ke Tanah Lot ya. Sebelum sampai ke Tanah Lot, kalian pasti disajikan ya para pedagang ya jual hasil kerajinan yang berasal dari Bali ya, pernah ya. Nah, itu kalian bisa lihat. Nah, itu salah satu tempat tujuan wisata, wahana kreatif. Ya. Misalnya pergi kemana lagi yang ada di Bali. Ya, jadi baru mau pergi sebelum sampai ke tempat tujuan sudah banyak pedagang. Ya, nah atau ke Candi Borobudur, ke Candi Prambanan yang sudah pernah ke sana. Nah sebelum kalian mencapai candi, pasti kalian melihat jalan. Ya, banyak para pedagang yang menawarkan hasil kerajinan atau produk dari daerah mereka. Ya, atau ke Malang. Nah, yang kemarin tahun lalu ya kalian study tour ke Malang. Nah, itu juga sama kan. Sebelum kalian pergi ke tempat objeknya, kalian pasti lihat banyak para pedagang yang menawarkan produk-produk lokal mereka. Nah, itulah yang disebut sebagai wahana kreatif. Ya.
Sampai di sini jelas ya anak-anak? Ada pertanyaan? Oke, tidak ada. Oke, lanjut. Kalau tidak ada, misalnya lanjutkan yang bagian 6. Ini adalah peningkatan jangkauan dan efektivitas pemasaran. Ya. Nah, contohnya ini adalah sangat diperlukan. Berarti kegiatan peningkatan jangkauan. Ini sangat sekali perlu ditingkatkan. Sangat perlu sekali ya. Jadi karena apa? Ekonomi kreatif itu berkualitas ya. Kualitasnya bukan hanya di dalam saja, tetapi di luar negeri juga kita harus meningkatkan kualitas kita. Ya. Jangkauan kita ya. Jangkauannya bukan hanya dipasarkan di Indonesia. Hanya di sekitar Bali. Aku mau dibawa ke luar negeri. Jangkauan. Ya, dan efektivitas. Tapi kita harus memperhatikan, benar nggak, efektif nggak kalau suatu produk kita dibawa ke luar negeri. Apakah efektif? Itu juga harus menjadi suatu pertimbangan. Jangan sembarangan aja dibawa-bawa semua ke suatu negara si A, atau sampai sana nggak efektif. Nggak banyak orang tahu. Masyarakat di sana nggak tahu ini apa sih, produk apa sih ini. Ya, nggak ada yang kenal. Itu malah mubazir, merugikan. Ya. Tetapi hasil kreativitas kalian ya diperkenalkan, dipromosikan, banyak orang yang tahu, baru dibawa ke luar negeri. Lebih cari jangkauan yang lebih luas. Ya. Kalian bisa lihat atau di Bali ya, para pedagang-pedagang yang ada di Ubud, ya kerajinan-kerajinan di Ubud, ya di Sukowati, mereka tahu target masyarakat, target pasarnya itu siapa. Ya. Mungkin kalau kalian nanya di sana, di Ubud atau di Sukowati, coba tanya gitu sama pedagang, kira-kira pasarnya yang lebih banyak dari masyarakat mana? Apakah dari Asia? Apakah dari benua Amerika? Ya, ataukah dari Eropa yang banyak membeli produk-produk kerajinan mereka? Ya. Tetapi biasanya kalau orang-orang Eropa itu lebih senang dengan hasil-hasil kerajinan. Ya, jadi benda-benda yang unik, ya, terus produk-produk barang-barang jadi yang memang ada di Indonesia tuh sebagian besar banyak yang lebih suka adalah masyarakat Eropa, ya. Nah itu mereka akan lebih tahu, jangkauan pasarnya mereka akan lebih tahu, ya. Kira-kira mau dibawa kemana? Apakah ke negara A di sana karena mereka sudah tahu di dalam negeri, para pedagangnya kebanyakan misalnya dari orang Korea yang suka, Korea, Jepang, mereka suka dengan hasil kerajinan masyarakat di Bali, maka produknya ini akan dibawa ke Korea atau ke Jepang. Ya, karena masyarakat di sana sudah mengenal produk yang ada di Bali. Udah tahu, ini hasil kerajinan Bali dibawa ke Korea, bawa ke Jepang, laris. Nah itu jangkauan pasar kita lebih luas. Efektivitas kita lebih luas juga. Ya, ini maksudnya ya, peningkatan jangkauan dan efektivitas pemasaran ya. Oke, selanjutnya nomor 7 adalah riset kreatif dan fasilitas. Ya, sama pemberian insentif ya yang mendukung inovasi. Ya, pasti ada selalu dari pemerintah itu memberikan bantuan sehingga mendukung ekonomi kreatif. Ya, pemberian insentif. Bukan hanya insentif aja, tetapi juga didukung oleh fasilitas yang lengkap. Ya, percuma fasilitas lengkap, tapi nggak ada modal, nggak ada bantuan dari pemerintah, nggak bisa jalan. Ya, tapi kalau bantuan ada, tapi fasilitas nggak mendukung sama aja. Jadi kita perlu ada yang ketergantungan ya. Berarti saling keterkaitan, fasilitas, bantuan dari pemerintah. Ya, itu dua kebijakan yang sangat mendukung masyarakat ekonomi kreatif, menciptakan, menghasilkan produk yang inovatif dan kreatif. Ya, jelas ya anak-anak ya maksudnya ya. Nah ini di sini perlu ada riset juga. Ya,
seperti apa riset yang dikembangkan, seperti apa inovasi-inovasi yang ada di masyarakat melalui riset. Ya. Pengamatan, ya. Oh, bagaimana sih produk si buatan si A? Ya, kreatifkah, inovasikah yang dihasilkan produknya? Jika kreatif mendukung, pemerintah akan memberikan fasilitas yang baik. Pemerintah akan memberikan insentif, bantuan sehingga usahanya lebih berkembang. Ya, nah itu adalah tujuan langkah-langkah Kementerian Perdagangan. Ya, selanjutnya yang ke-8 adalah fasilitas kegiatan insan kreatif dan entrepreneur. Nah ini sangat sekali didukung. Ya, jadi ya bentuknya seperti apa? Bentuknya seperti adanya perlombaan, ya, adanya training, ya, terus adanya promosi. Nah ini salah satunya, fasilitas kegiatan, ya, insan kreatif dan entrepreneur. Fasilitasnya bentuknya apa? Dalam bentuk perlombaan anak-anak. Jadi Menteri Perdagangan ya mengadakan suatu perlombaan. Ya. Nah perlombaan ini tujuannya apa? Memberikan fasilitas kepada masyarakat ekonomi kreatif. Ya. Mereka bisa bersaing, bisa menunjukkan suatu produk mereka, tetapi persaingan secara sehat. Ya. Motivasi mereka, oh produk ini ternyata lebih unggul. Motivasi, aku harus lebih baik lagi produknya. Cari ide-ide kreatif yang mungkin muncul, ya, dikembangkan. Ya. Jadi bukan berarti kalau kita ada perlombaan terus kita kalah, langsung kita down, terpukul. Tidak, tapi kita harus bangkit. Ya. Dia bisa menang. Kenapa dia bisa menang? Ya mungkin produknya lebih baik, produknya lebih unggul, produknya lebih inovatif. Ya. Tapi kita harus berjuang juga. Oh, seperti itu. Jadi kita harus ya bangkit, jangan terpuruk. Ya. Harus kembangkan inovasi lagi. Ya anak-anak. Terus adanya selain bukan hanya perlombaan, mengikuti perlombaan, adanya training. Nah, langkah-langkah selanjutnya yang dilakukan adalah memberikan training. Pelatihan-pelatihan. Ya. Kalian lihat masyarakat yang jual-jual hasil produk kerajinan, mereka itu mendapatkan training-training, pelatihan-pelatihan juga. Ya, supaya didukung dari pemerintah, ya, diberikan pelatihan, ya, terus mereka diajarkan cara promosinya bagaimana, ya, jualan, memperkenalkan produk mereka keluar ke dalam, ya. Nah ini adalah fasilitas, ya, jelas ya maksudnya ya. Selanjutnya yang ke-9 adalah penciptaan identitas lokal dan nasional. Nah ini sangat penting sekali, ya. Jadi identitas nasional lokal itu berarti dari tingkat daerah, tingkat daerah dan tingkat provinsi. Oke, Beza silakan ke toilet ya. Tingkat daerah dan tingkat provinsi. Kalau daerah itu masih tingkat kabupaten. Misalnya Kabupaten Badung ya, terus Kabupaten Tabanan. Nah, itu tingkat kabupaten. Provinsinya adalah Provinsi Bali. Ya. Jelas ya anak-anak ya, penciptaan identitas lokal dan nasional. Nah, supaya apa? Biar image masyarakat itu kenal, oh ini produk lokal. Oh ini produk nasional. Ya. Jadi biar bisa membedakan. Ini produk lokal, ini produk nasional. Ya. Nah ini adalah salah satu penciptaan identitas. Nah sehingga dari penciptaan identitas ini tujuannya apa? Mendorong produk daerah dan nasional terdaftar dalam hak kekayaan intelektual. Jadi didaftarkan. Ya bentuk kegiatannya misalnya identifikasi potensi produk dan ekonomi kreatif daerah, fasilitas sertifikasi produk dan ekonomi kreatif daerah. Nah itu adalah salah satu yang dilakukan Kementerian Perdagangan. Sehingga antara Menteri Perdagangan sama pemerintah itu sama-sama bekerja sama. Yang satu memberikan langkah-langkah, yang satu untuk mendukung supaya
semuanya itu berhasil, tujuannya sama. Ya. Tujuannya adalah berhasil. Ya. Nah, ini adalah dari 9 ini adalah langkah-langkah yang dilakukan Kementerian Perdagangan, ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke, ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, oh ternyata sudah selesai ya. Ada pertanyaan anak-anak? Jadi sudah jelas ya, langkah-langkahnya ada 9, berarti pengembangan database, penggunaan teknologi, pekan produk kreatif Indonesia, festival, ya ekonomi kreatif, adanya wahana, peningkatan jangkauan, riset ekonomi dan fasilitas kegiatan, sama penciptaan identitas lokal dan nasional. Sampai di sini ada pertanyaan. Berarti kita sudah selesai. Ya, materi tentang ekonomi kreatif kita sudah selesai. Berarti di awal kalian sudah tahu apa itu ekonomi kreatif, pengertian ekonomi kreatif. Kalian juga sudah tahu sektor-sektor ekonomi kreatif itu contohnya apa saja. Ada 16 sektor ya. Kalian sudah harus tahu contohnya apa saja. Kalian juga sudah bisa menyebutkan dan menjelaskan salah satu contoh dari 16 sektor tersebut. Nah, dari 16 sektor tersebut kita juga sudah belajar bagaimana caranya meningkatkan ekonomi kreatif. Ya, ekonomi kreatif kita juga sudah bagaimana cara yang dilakukan supaya peningkatan ekonomi kreatif dapat berjalan sesuai dengan tujuan dari pemerintah. Ya, nah selain itu ada strategi pemerintah, bukan hanya strategi pemerintah, juga harus adanya dukungan dari Kementerian Perdagangan. Ya, semuanya bekerja sama untuk memajukan dan meningkatkan ekonomi kreatif yang ada di Indonesia. Sehingga produk-produk yang ada di Indonesia lebih bisa dikenal oleh masyarakat luar. Bukan hanya masyarakat luar, tetapi juga masyarakat lokal. Ya, masih banyak juga masyarakat lokal yang tidak mengenal produknya sendiri. Ya, nah itu yang perlu dikembangkan oleh pemerintah. PR yang harus dilakukan oleh pemerintah. Ya, bagaimana produk lokal juga bisa dikenal oleh masyarakat lokal. Ya, masyarakat Indonesia juga harus mengetahui semua produk-produk yang memang ada di Indonesia. Hasil kerajinan, budaya-budaya, kesenian yang ada di Indonesia. Ya. Jadi, pesannya Miss Elis untuk hari ini, belajar tentang ekonomi kreatif, kita harus mencintai produk kita sendiri. Kita harus mencintai budaya kita sendiri. Kita harus mencintai kesenian kita sendiri, daerah kita. Ya, kita harus cinta daerah kita. Ya, kalian tinggal di Bali, kalian harus tahu budaya Bali seperti apa, tradisi Bali seperti apa. Ya, nah itu yang harus memang dilakukan anak-anak ya. Jadi memang harus kalian itu lebih banyak mengenal, ya, harus lebih tahu. Jangan taunya asal produk luar. Makanan luar, masakan luar. Ya, tapi kalian juga harus mencintai produk-produk dalam negeri. Ya. Indonesia kaya akan budaya, kesenian, tradisi, adat istiadat, bahasa, suku bangsa. Ya, luar biasa, ya. Kalau kalian mungkin ke luar negeri, bahasa yang dipakai, kalau nggak bisa bahasa daerahnya, kita bisa menggunakan bahasa Inggris ya sebagai bahasa pengantar. Ya, tapi Indonesia kalian lihat banyak sekali antar daerah aja bisa berbeda bahasanya. Ya, luar biasa. Ya, inilah keanekaragaman kita, budaya kita yang memang harus kita cintai. Kalau bukan kalian, siapa lagi? Ya, generasi muda yang memang harus mencintai. Ya, sampai di sini ada pertanyaan anak-anak? Ada pertanyaan? Oke. Ya, siapa tahu nanti di sini semuanya bisa menjadi entrepreneur ya, entrepreneur yang sukses, entrepreneur yang bisa menciptakan lapangan pekerjaan, yang bisa mengurangi pengangguran ya.
Misalis doakan untuk yang terbaik untuk kalian. Ya, oke. Sampai di sini ada pertanyaan anak-anak? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, nah kita silakan buka uji kompetensi 2. Silakan kalian kerjakan uji kompetensi 2 halaman 161. Uji kompetensi 2 ya. Uji kompetensi 2 halaman 119 sampai 121. Yang bagian A saja, pilihan ganda saja. Ya, silahkan kerjakan, langsung dijawab di LKS-nya. Nanti akan kita bahas. Ya, oke, silahkan kerjakan sambil Miss Alice absen yang hadir hari ini. Ya, silahkan kalian kerjakan. Kalau ada pertanyaan atau ada yang mengalami kesulitan soal-soalnya, bisa tanyakan sama Miss Alice akan bantu. Ya, oke. Silakan kerjakan dulu. Kalian kerjakan sambil misalnya. Iya. Tadi halaman berapa, Miss? Halaman 119. Oh. Iya. Halaman 119 ya, yang uji kompetensi 2, bagian A saja. Misalnya sambil absen ya. LKS IPS halaman 119 sampai 121. Kerjakan di bagian A. Pilihan ganda ya. Kalau ada kesulitan silakan tanya sama Miss Alice ya. Miss Alice akan bantu untuk soal yang pertama ya. Jadi bisa sambil diperhatikan, Miss Alice akan bantu. Di sini soalnya pengembangan ekonomi kreatif dapat terwujud melalui peran penting wirausahawan. Proses tersebut dapat dilihat pada kegiatan ya. Seorang wirausahawan itu sama dengan seorang entrepreneur ya. Seorang wirausahawan harus mereka lebih bersikap kreatif. Ya, kalau menjadi seorang wirausaha harus kreatif. Kalau nggak kreatif, nggak bisa menjadi wirausaha. Ya, nah melalui kreativitas tersebut, ya biasanya seorang wirausaha mampu menghasilkan suatu produknya yang unik, yang inovatif, yang kreatif, sehingga dapat menarik perhatian dari masyarakat. Ya. Oke, jadi kira-kira jawabnya, udah ada jawaban, udah gampang, misalnya sudah bantu jawab ya. Jadi pengembangan ekonomi kreatif dapat terwujud melalui peran penting wirausahawan. Proses tersebut dapat dilihat pada kegiatan. Ya, jadi seorang wirausahawan itu harus kreatif, harus inovatif, sehingga bisa menghasilkan suatu produk. Ya, udah jelas ya, berarti nomor 1 sudah bisa jawab kira-kira apa jawabannya ya. Selanjutnya untuk nomor 2, nah industri kreatif pada industri 4.0. Nah 4.0 itu industri kreatif berarti misalkan pada teknologi, pada digital ya. Jadi menumbuhkan harapan baru dalam percepatan kemajuan ekonomi sekaligus tantangan dalam penciptaan kesempatan kerja. Kualitas sumber daya manusia yang masih rendah menjadi perhatian agar industri kreatif makin berkembang. Oleh karena itu perlu dilakukan pembangunan SDM di industri kreatif terutama pada kira-kira pada apa? SDM itu berarti perlu adanya pembangunan SDM juga pada sektor kegiatan yang lain. Ya. Nah, aspek yang dibutuhkan di SDM itu adalah
industri kreatif anak-anak yang dibutuhkan. Nah, industri kreatif itu kalau orang kreatif berarti perlu apa? Dia perlu, orang kreatif itu berarti perlu kemampuan mengelola suatu usaha, suatu perusahaan. Ya, sangat penting. Jadi orang yang kreatif ya, jadi dia bisa mengelola suatu perusahaan. Ya, misalnya di sini Arya Hartono punya perusahaan. Ya, perusahaan besar. Nah, perusahaan besar, dia Arya Hartono ini punya kreatif yang lebih tinggi. Karena dia kreatif, sehingga dia bisa mengelola perusahaan yang didirikan oleh Arya. Ya, jadi kira-kira jawabannya apa? Sudah ada ya? Sudah bisa kasih tahu jawabannya ya untuk nomor 2. Untuk nomor 3, kalian baca ilustrasinya, kalian baca dulu, pahami, terus itu kemampuan wirausaha yang dimiliki Bu Gianti berdasarkan ilustrasi tersebut adalah kemampuan kira-kira apa? Ya. Oh ya, dari bacanya ini kan berarti untuk mengurangi plastik. Dari mengurangi plastik, jadi ini diambil kesempatan oleh Bu Gianti. Bu Gianti membuka usaha tote bag. Jadi plastik berkurang, dia membuka usaha tote bag-nya. Nah, berarti tote bag yang Bu Gianti ini kreatif, ada motif-motif yang bagus ya, sehingga banyak sekali peminat yang beli. Nah, jadi kira-kira dia mampunya apa? Apakah dia menangkap peluang? Ya, apakah dia membuat produk baru, membuka lapangan pekerjaan, mengumpulkan sumber daya ada? Ya, kalian bisa lihat kalau ilustrasinya, misalnya contoh sekarang kayak penggunaan plastik dilarang sama pemerintah. Berarti orang berbondong-bondong membuat tote bag. Ya, jadi kira-kira itu apa sih namanya? Apakah dia mengambil kesempatan ataukah mengambil peluang? Ya, sehingga meraup keuntungan yang lebih baik lagi, ya, karena dengan kondisi dilarang penggunaan plastik, ini dia bisa menciptakan sesuatu yang lebih bermanfaat, yang kreatif. Nah, itu kesempatan. Itu kira-kira apa, ya? Oke, sudah jelas ya. Nomor 3 itu gampang banget, ya. Untuk nomor 3. Selanjutnya nomor 4, industri kreatif yang dikembangkan oleh Bu Gianti pada industri tersebut termasuk subsektor. Nah, kriya. Kalau kriya itu kan berarti dari hasil kerajinan, ya, hasil kerajinan dari kaca, dari besi, ya. Nah, itu hasil kerajinan dalam bentuk kriya. Apakah termasuk? Apakah Ibu Gianti usahanya seperti itu? Enggak mungkin ya anak-anak. Apakah dia fashion? Ya, fashion itu berarti tadi sudah baca. Berarti dia membuat sesuatu mengikuti tren, mengikuti permintaan pembeli. Ya, itu yang disebut dengan fashion. Nah, tote bag-nya kan kreatif, ada motifnya dan juga dapat disesuaikan dengan permintaan pembeli. Jadi itu fashion. Ya. Nah, apakah tote bag itu termasuk kerajinan ataukah pasar seni? Udah tahu ya jawabannya. Tadi misalnya baru ngasih kesempatan, ya. Selanjutnya nomor 5, di sini ada pasar seni. Manfaat hadirnya pasar seni bagi seniman di Indonesia adalah ya seniman berarti dia menghasilkan suatu karya. Ya, jadi ada 2 termasuk seni itu, salah satunya adalah lukisan. Contohnya ya untuk nomor 5, kesenian itu contohnya lukisan dan patung. Ya, jadi kalau ada pasar seni, jadi kira-kira seniman itu lebih apa? Ya, apakah dia bisa meningkatkan kualitas produk, harga jual, persaingan antar produk, ataukah dia bisa memasarkan produk kreatifnya? Ya, jelas ya, adanya pasar seni. Pasar seni itu
ini loh pasar. Jadi pasar seni itu pasar yang memang mempromosikan, memperkenalkan hasil kerajinan dari kesenian. Contoh hasil kerajinan kesenian itu adalah patung dan seni lukis. Ya, jadi jawabannya kira-kira apa? Ya, sudah ada ya nomor 5 jawabannya. Selanjutnya nomor 6 bergerak di subsektor. Nah, itu contohnya nomor 6 ini adalah apa ya? Tanah liat ya. Jadi bikin keramik. Keramik yang terbuat dari tanah liat. Itu disebut dengan gerabah. Jadi kalau kalian lihat ada pengrajin gerabah. Pengrajin gerabah itu adalah pengrajin yang bahan bakunya terbuat dari tanah liat. Tanah liat dibakar, keramik-keramik itu ya. Nah, itu adalah pengrajin gerabah istilahnya. Ya. Nah, ini contoh ya. Jadi berarti udah tahu dong jawabannya untuk nomor 6 ya. Sudah jelas banget ya. Jadi ini termasuk subsektor apa? Ya. Desain, kerajinan, arsitektur, pasar seni. Oke, sudah jelas ya. Itu gerabah, pengrajin. Ya, produksi gerabah. Dia menghasilkan keramik yang terbuat dari tanah liat. Oke. Jelas ya untuk nomor 6. Selanjutnya nomor 7 ini Pio Pio Festival di Aceh merupakan salah satu pameran ekonomi kreatif yang diselenggarakan pemerintah daerah. Tujuannya kegiatan tersebut adalah Pio Pio Festival di Aceh. Salah satu pameran. Jadi ada pameran di Aceh, berarti pameran atau festival itu mengenalkan, tujuannya adalah mengenalkan hasil ekonomi kreatif. Ya, berarti kita mengenalkan. Ada festival mengenalkan, oh ini loh hasil kreatif dari masyarakat Aceh. Oh ini loh dari kerajinan masyarakat Aceh. Nah, dengan mengenalkan ekonomi kreatif ya, sehingga apa? Sehingga mendorong perekonomian masyarakat itu lebih berkembang. Berarti tujuannya itu adalah apa? Supaya adanya Pio Pio Festival, adanya festival, Pio Pio ya namanya di Aceh itu Pio Pio Festival. Tujuannya apa? Tujuannya supaya para pengusaha itu dapat mengembangkan ekonomi kreatif di suatu festival tersebut. Jadi banyak sekali pengusaha-pengusaha kreatif mereka berkumpul di festival Pio Pio itu. Ya, jadi dia untuk memperkenalkan. Nah, itulah tujuan adanya festival. Berarti banyak para pengusaha pengrajinan berkumpul di sana. Ya. Jadi untuk menampung para pengusaha dikumpulkan di suatu Pio Pio Festival di Aceh ya. Jelas ya untuk nomor 7. Untuk nomor 8 di sini kalian harus analisa kembali. Analisa ya, yang bagian A sama yang bagian B itu kalian analisa dulu. Setelah dianalisa, nah baru kalian cocokkan di sini insentifikasi yang diberikan pemerintah dalam memacu pertumbuhan ekonomi kreatif berbasis budaya ditunjukkan oleh pasangan. Kalian harus cocok itu ya. Nah, caranya mudah. Caranya kalian tidak usah pelajari kolom A dan kolom B, tapi yang kalian pelajari adalah optionnya. Ya, oke, sebentar.
Oke, sebentar tadi ada Mr. Bernard yang bertanya ya. Jadi lanjut ya. Jadi kalian lihat nomor 8 itu kalian analisa dulu yang bagian A itu A1 B2. Dicocokin A1 dengan B2. A1 itu subsidi bahan produksi, B2-nya kemudahan memperoleh dana pengembangan usaha. Itu kira-kira cocok apa enggak? Nah, itu yang kalian analisa ya. Terus option A2 dengan B3, A2 penyaluran tenaga kerja handal sama B2 kemudahan memperoleh dana pengembang usaha. Benar enggak ya kira-kira? Nah itu, cocok enggak? Terus selanjutnya A3 ya, berarti A3 sama B1. Yang bagian A3, B1 ya, fasilitas pemasaran dan promosi. Kemudian memperoleh dana pengembangan usaha. Nah, kira-kira benar nggak ya? Tuh B1. Sorry, B1 kemudian memperoleh hak paten. Oh iya, kira-kira benar ini kayaknya ya. Jadi dicek kembali. Ya, dicek kembali industri kreatifnya kira-kira berbasis budaya itu apa aja. Ya, ini sudah jelas kok kira-kira jawabannya ya. Jadi yang penting itu kalau subsidi, kalau kalian lihat subsidi berarti bukan. Ya, subsidi itu subsidi bahan baku produksi bukan. Terus penyaluran tenaga kerja handal bukan, tidak termasuk. Ya. Terus fasilitas pemasaran dan promosi oke, betul. Kemudian memperoleh hak paten berarti B1 ya, oke. Terus kemudian memperoleh dana pengembangan usaha bukan. Kemudian perizinan pendirian usaha bukan. Nah, kira-kira udah tahu ya jawabannya. Ya, itu udah bisa kasih tahu. Yang mana iya dan bukannya ya. Jadi yang iyanya bagian A itu ada 3, fasilitas pemasaran promosi. Untuk bagian B itu adalah kemudahan memperoleh hak paten ya. Oke, udah jelas nomor 8. Next selanjutnya nomor 9 ya. Ada pertanyaan? Dari tadi misalnya jelasin aja, ada pertanyaan dari soal-soal? Enggak ya, bisa semua ya. Misalnya yakin semua bisa. Oke, selanjutnya nomor 9. Di sini ada permainan interaktif dalam ekonomi kreatif. Jadi pertanyaannya adalah permainan interaktif yang merupakan hasil dari ekonomi kreatif dapat dimanfaatkan dalam dunia pendidikan, yaitu untuk dunia pendidikan. Kalian pendidikan itu tujuannya untuk apa? Nah, gampang. Ambil logikanya aja. Kalian sekolah, kalian pendidikan menerima apa dari sekolah dan pendidikan? Ya, gampang ya. Ekonomi kreatif itu dijadikan sebagai apa? Ya, kayak kita contohnya misalnya belajar sama kalian ya, kita dalam kondisi pandemik seperti ini tapi tidak menghalangi kita untuk belajar. Ya, kalian bisa menerima pembelajaran, misalnya bisa mengajar kalian walaupun dengan media pembelajaran kita yang sangat ya ini sudah luar biasa ya, media pembelajaran sebagai media pembelajaran. Zoom ini adalah sebagai media pembelajaran kalian dan Miss Elis. Ya, jadi kira-kira jawabannya sudah tahu ya untuk nomor 9. Oke, selanjutnya nomor 10. 10 itu dampak positif perkembangan usaha bagi lingkungan sekitar adalah, nah kira-kira dampak positifnya gampang untuk nomor 10 ya, kreativitas tertinggi berarti nomor 10 itu apabila seorang memiliki kreativitas tinggi, terbuka lebar kesempatan kerja untuk menjadi wirausahawan. Dampak positif perkembangan usaha bagi lingkungan sekitar. Oke, contohnya misalnya di sini, misalnya kasih contoh. Misalnya di sini Aryaka ya, Aryaka ada. Misalnya Aryaka di sini seorang pengusaha, dia memiliki kreativitas yang sangat tinggi. Nah, Aryaka ini punya suatu usaha, ya. Nah, usahanya ini berkembang maju di daerah Aryaka, ya. Nah, ini sangat menguntungkan bagi Aryaka juga untung, bagi masyarakat di sekitar perusahaan yang didirikan Aryaka itu sangat untung juga. Ya, untungnya apa? Jadi untungnya apa? Masyarakat yang ada di situ bisa bekerja di perusahaan yang didirikan oleh Aryaka. Jadi
dengan membuka perusahaan, Aryaka itu memberikan keuntungan, membuka peluang, adanya tenaga kerja yang bisa masuk bekerja di perusahaan Aryaka. Sehingga perusahaan yang didirikan Aryaka di daerahnya itu memberikan peluang masyarakat bisa bekerja, mengurangi pengangguran. Ya, berarti udah tahu ya jawabannya untuk nomor 10. Ya, oke. Untuk nomor 11, di sini kita baca tujuan utama penerapan digital marketing. Ya, kira-kira zaman sekarang kalau nggak ada yang tahu digital, wah bahaya. Ya, misalnya yakin anak-anak di Tunas Daud dengan digital kalian sudah tahu semua, teknologi tahu semua. Ya, atau anak-anak zaman sekarang yang kecil-kecil aja mereka teknologinya mungkin lebih tahu daripada Miss Elis ya. Wih, dah zamannya berbeda. Ya, jadi yang kayak Miss Elis atau angkatan yang lebih tua lagi dari Miss Elis atau yang mereka akan terus belajar dan terus belajar. Nah, kira-kira jadi jawabannya nomor 11 itu apa? Ya, tujuan utama penerapan digital marketing. Digital marketing itu merupakan proses pemasaran suatu produk atau jasa ke pasar global melalui internet. Nah, itu digital marketing. Jadi memasarkan suatu produk jasa ke pasar. Ya, pasaran itu menggunakan internet. Nah, dengan adanya internet itu diyakini bahwa memberikan suatu terobosan bagi dunia. Ya, sekarang kita nggak usah susah-susah lagi mau ke pasar, hujan-hujan langsung ke pasar, nggak penting. Sekarang buka aplikasi, buka digital marketnya, cari solayan apa yang kita pengen, masakan apa yang kita beli, ada semua. Ya, nah itu maksudnya. Ya. Sehingga tujuannya apa? Sebenarnya ada dampak positif dan dampak negatifnya. Dengan adanya digital marketing, sehingga seharusnya ada masyarakat atau karyawan yang bekerja sebagai tenaga kerja di bidang marketing. Dengan bidang pemasaran. Tetapi dengan adanya digital, berarti tenaga pemasarannya berkurang dong. Ya kan? Tenaga pemasarannya berkurang. Digantikan oleh apa? Digital ini. Jelas ya anak-anak ya. Jadi sebenarnya tujuan digital marketing itu. Jadi dia mengurangi orang-orang yang bekerja, ya tenaga kerja yang di bidang pemasaran. Semua sudah diganti dengan digital. Ya, yaitu ada dampak positifnya juga, ada dampak negatifnya juga. Ya, kalau dampak negatifnya masyarakat banyak kehilangan pekerjaan di bagian marketing karena digantikan oleh digital marketing. Ya, tetapi di sisi lain perusahaan juga mendapatkan keuntungan. Ya, karena dia mengurangi biaya atau gaji karyawan karena semua sudah digantikan oleh digital. Ya, nah itu ada plus minusnya. Tetapi di sisi lain di perkembangannya masyarakat juga harus tahu dengan teknologi perkembangan digital. Ya, ya pasti ada plus minus ya. Udah tahu ya jawabannya nomor 11. Selanjutnya nomor 12. Di sini hambatan perkembangan industri. Industri kreatif, bidang otomotif ya dipandang sebagai industri kecil dari sejumlah orang. Akan tetapi industri tersebut kini mulai diminati banyak orang dengan berkembangnya rumah modifikasi kendaraan. Hambatan, nah yang ditanya adalah hambatannya. Hambatannya itu apa? Ya. Contohnya hambatan ini karena karena adanya gini, ada perusahaan, ya bisa saya jelaskan, ada perusahaan, terus perusahaan otomotif, ya perusahaan otomotif itu dulu memang tidak banyak diminati orang. Ya, tetapi lambat laun perkembangan, kalian lihat sekarang otomotif itu berkembang cepat, sama adanya rumah modifikasi. Ya kan, apalagi orang Indonesia ya. Padahal kita beli mobil dari luar, kendaraan dari luar, mereka sudah
dipasarkan di Indonesia itu dengan standar yang sudah aman, yang sudah baik. Sampai jam berapa sih ya ngajarnya? Bentar, Miss Elis cek. Nanti bablas Miss Elis. 10:10 ya anak-anak ya. Oke, ada pertanyaan? Ternyata udah selesai nih materinya. 10:10 udah lewat. Oke, ada pertanyaan? Udah lewat 1 menit. Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Nanti kalian lanjutkan, kalian jawab soalnya bagian A aja 1 sampai 15 ya. Nanti kita lanjutkan, jadi hari Jumat kita ketemu lagi, masuk langsung kita bahas ya. Soalnya langsung kita bahas, kita masuk langsung materi yang baru. Ya, nanti materi yang baru yang bagian C hari Jumat kita akan belajar tentang persaingan peluang meraih keunggulan ekonomi bangsa. Kita akan belajar tentang keunggulan komparatif dan keunggulan mutlak. Itu sudah ada di Moodle. Silakan di-download ya, dipelajari materinya. Ya, jadi hari Jumat kita ketemu lagi membahas soal sama kita masuk materi yang baru. Ada pertanyaan anak-anak sampai di sini? Udah jelas ya? Misalnya sudah bahas ini udah sampai halaman 11 ya. Soal nomor 11 itu udah tahu jawabannya. Pasti nilainya bagus-bagus 100 semua. Ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada pertanyaan, misalnya akhiri kita tutup pelajaran sampai di sini ya. Miss Alice minta tolong Fania bisa bantu dalam doa, Fania. Halo Fania, bisa bantu dalam doa? Oke, mungkin Fania belum ada respon. Misalnya minta tolong Ayu Sylvia, bisa bantu dalam doa? Ayu Sylvia. Iya, thank you Ayu. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami sudah selesai belajar Tuhan, berkati kami akan pembelajaran yang kami pelajari hari ini dapat kami ingat dan mengerti dengan baik. Berkati juga misalnya Tuhan yang telah mengajar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin, thank you Ayu, terima kasih semua. Tuhan Yesus memberkati. Tetap sehat, tetap semangat. Oke, thank you Franz. Thank you Ani. Baik, Shalom, selamat pagi. Menjelang siang, anak-anak kelas 9B, bisa dengar suara Miss Rina? Oke, selamat pagi Fania, yang lainnya silakan berikan reaction-nya. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ayo, yang belum memberikan reaction, ada Jacqueline, Ella, Beza, Sianlin, belum berikan reaction-nya. Anin, oke, Beza, thank you. Sianlin sudah. Gilen, apakah sudah hadir? Arya Kurniawan, apakah hadir? Wah, ini Arya Kurniawan baru kali ini ya, misalnya lihat hadir ya. Oke, Arya, apakah ada? Arya Kurniawan? Halo, Arya Kurniawan, apakah ada di situ? Tolong berikan reaction-nya. Alea, apakah ada? Jadi jangan sampai kalian ada di Zoom tapi orangnya enggak ada ya. Namanya ada, orangnya enggak ada. Nah itu kasihan banget ya. Jadi kalian tidak bisa mengikuti pembelajaran ya. Oke, Alea apakah ada? 2 orang yang belum berikan reaction-nya. Oke, 1 orang yang keluar. Tadi misalnya udah lihat lengkap ya. Ada yang keluar 1, siapakah? Ada yang tahu? Yang keluar? Oke, ini mulai masuk lagi nih. Siapa yang masuk? Brian. Oke, Brian baru masuk lagi. Oke, baik anak-anak, mari kita berdoa dulu sebelum kita mulai pembelajaran kita ya. Bapa kami yang ada di dalam surga, selamat pagi Bapa. Kami ucap syukur atas penyertaan-Mu dari pagi hingga saat ini Tuhan. Kau senantiasa selalu menyertai kami dalam setiap aktivitas kami ya Bapa. Saat ini ya Bapa, kami kelas 9B yang akan belajar matematika ya Bapak, kiranya Kau berikan hikmat-Mu buat anak-anak kami agar mereka
boleh mengerti, memahami, lebih fokus, lebih disiplin dalam mengikuti pembelajaran ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, ini doa kami, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, baik. Silakan kalian perhatikan share screen-nya atau pertemuan sebelumnya, Misina sudah infokan, silakan kalian melanjutkan mengerjakan LKS halaman 124 ya. Sudah sampai nomor berapakah kelas kalian waktu ini? Ada yang masih ingat? Bentar, Misina open dulu ya. Sampai nomor 15 atau 16 ya kelas kalian? 15 atau 16 kelas kalian? Sebentar ya. Misina copy dulu materinya. Belas kayak kemarin, Miss. 17 terakhir atau baru mau 17? Oh, sampai 16, sampai nomor 16. 17 sekarang. Iya, betul nggak? Kalau kelas lain sampai nomor 16. 16 kok ini saya belum ya, Miss? 16 sudah harusnya. Oke, yang lain bagaimana? Ada yang masih ingat nggak kelas kalian sampai nomor berapa? Atau enggak coba Misina? Oh, ini nggak bisa ya, udah di share screen soalnya. Oke, sampai nomor 16 atau? Oke, ini ada yang 16 nih saya belum. Oke, 17 ya sekarang ya. 16 seingatnya Misina 16 itu sudah ya. Jadi sekarang nomor 17. Karena Misina kemarin seingatnya Misina semua kelas sama. Selesainya sampai nomor 16 ya. Oke, kita masuk sekarang soal yang nomor 17. Perhatikan ya. Bagi yang sudah ketemu nomor 17 boleh tuliskan dalam kolom chat biar Misina tahu berapa orang yang sudah menyelesaikan soal nomor 17. Silakan anak-anak tuliskan di kolom chatnya sekarang. Misina harap kelas 9B hari ini lebih aktif ya daripada pertemuan sebelumnya ya. Oke, 2 orang sudah. Arya, Fania, George. Oke. Oke, ada lagi? Oke, ada Ido. Jawabannya sama ya, Misina lihat ya. Oke, Panji juga sudah. Anin juga sudah. Kita lihat jawaban kalian ya. Ada lagi? Oke, baik, kita bahas ya anak-anak ya. Jadi tolong perhatiannya semua karena beberapa soal yang kita akan bahas ini itu keluar di ulangan kita hari Jumat. Jangan lupa hari Jumat kita ada ulangan ya. Oke, perhatikan gambar berikut. Pada gambar tersebut diketahui panjang PQ-nya itu adalah 22 ya. 22 cm. Dan SR-nya 15 cm. Oke. Jika PT berbanding TS itu adalah 2:5. Ya. 2:5. Atau bisa juga karena ini adalah perbandingan ya. Jadi angkanya belum pasti bukan 2 cm atau 5 cm. Di sini kalian boleh tambahkan 2X dan 5X, boleh. Ya, kita tidak tahu X-nya itu berapa, ya. Nah, yang ditanyakan adalah panjang TU, ini yang ditanyakan. Jadi kita cari nih, TU dengan rumus yang sama, berarti 2X ya, 2X kita kalikan dengan berapa anak-anak? 2X kita silang nih dengan berapa? Ayo, Misina minta kalian aktif. Oke, sebentar. Suaranya Misina kurang keras ya, sebentar. Sudah kok. Oke, apakah ada yang tahu?
Mungkin mikrofonnya sebentar. Mungkin mikrofonnya Arya yang kecil ya. Kalau Miss Ina sudah besar di sini volumenya. Apakah yang lain juga? Oh, suaranya Miss Ina kecil ya. Apakah suaranya Miss Ina sudah kedengeran? Oke, sebentar ya. Ini sudah full. Apakah sudah kedengeran suaranya Miss Ina? Oke, sudah ya. Oke, baik. Nah, perhatikan ya di sini, Miss Ina ulang ya. Di PT dan TS di sini dikatakan 2:5. Jadi bukan di sini panjangnya PT itu 2 cm, bukan panjangnya TS itu 5 cm. Itu belum tentu ya. Jadi makanya di sini Miss Ina buatnya panjang PT itu Miss Ina misalkan 2X. Panjang TS Miss Ina misalkan 5X. Ya, jadi mencari panjang TU sama dengan mencari rumus segi yang pernah Miss Ina bahas kemarin ya. Jadi 2X kita kalikan dengan 15 ya, masih ingat ya? Ini kita kalikan dengan 15, kemudian ditambah 5X kita kalikan dengan berapa? 2 ya. Terus dibagi dengan sisi sampingnya, yaitu 2X ditambah 5X. Oke, baik kita kalikan ya. 2X kita kalikan dengan 15, berarti 30X ya. Ditambah 5X dikali 22, berapa anak-anak? 5X dikali 2. Oh, suaranya kenceng banget malahan jadinya. Suaranya Miss Ina kecil di sana, tetapi suara kalian yang kenceng banget di Miss Ina. Mikrofon saya sebentar. Kecilin dulu ya, terlalu kenceng banget. Oke. Berarti hasilnya berapa ini? 110 tadi ya. 110X per 2X ditambah 5X, 7X. Oke, kita tambahkan 30X ditambah 110, 140X ya. Kita bagi dengan 7X. Nah, X di sini bisa kita coret, jadi hilang X-nya. Sehingga tinggal 140 dibagi 7, hasilnya 20 ya. Jadi panjangnya adalah 20 cm. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan anak-anak? Untuk soal nomor 17. Nah, biasanya tidak selalu panjang di sisi sampingnya itu di sebelah kiri, bisa juga di sebelah kanan. Kalau di sini panjangnya 5X, di sini 2X, caranya sama ya. Jadi 2X dikali 15, 5X dikali 22, itu juga hasilnya pasti sama ya. Apakah masih kecil suaranya Miss Wina? Ini sudah nempel loh suaranya Miss Wina. Itu sudah. Sudah kan? Oke. Sudah. Oke, baik. Kita lanjutkan nomor 18. Oke, nomor 18 apakah ada yang sudah ketemu jawabannya? Miss Wina juga sudah pernah bahas ini. Oke, silakan tulis di kolom chat jawabannya berapa. Baru satu orang, ada Arya, oke, ada Fania yang sudah. Silakan Miss Ina tunggu. Bagi yang sudah mengerjakan, 2 orang ya. Oke, ada Panji, ada Anin. Oke, ada 2 jawaban yang berbeda ya. Kita lihat jawabannya siapa yang benar ya. Ada lagi? Oke, ada 2 jawaban yang berbeda. Ada Panji juga ya. Ada lagi? Oke. Tidak ada? Oke, ada Quincy yang sudah jawab juga. Miss Ina harap semua mengikuti, karena ini nomor 18 ini ada satu soal juga yang seperti ini ya, jadi kalian harus bisa. Oke, baik, biar tidak terlalu lama ya, biar selesai pembahasan hari ini, Miss Ina akan bahas ya
Nah, di sini diketahui panjang AB sama dengan panjang BC sama dengan panjang CD. Jadi kalau AB 10 berarti ini juga 10 ya. Panjang BC-nya juga 10. Ya, ini 10 juga. Kemudian ini juga 10 cm. Nah, kemudian panjang BF-nya berapa? Ini yang ditanya ya. Panjang BF-nya berapa? X. Nah, untuk mencari panjang BF di sini ya, diketahui sisi ini ya, kita perpanjang panjang AB ya. Sisi AB kita perpanjang. Ya, dengan panjang yang sama dengan CD ya. Misina perpanjang. Ya, kelihatan ya? Nah, misalkan di sini adalah titik G. Nah, jadi setelah ini karena ditanya panjang BF, cukup kita perhatikan segitiga AEG ya. Perhatikan segitiga AEG ya. Nah, kalau misalnya gambar segitiga AEG-nya begini dia. Ya. Nah, ini sejajar dengan oke itu ya. Ini sama dengan ini ya. Ini dia sama dengan ini, kemudian ini sejajar dengan ini dia. Nah, kalau di sini A, B panjangnya 10 ya, 10 cm. Berarti di sini BG juga 10 cm ya. Kemudian yang ditanya adalah BF di sini, kemudian di sini EG. EG berarti panjangnya berapa anak-anak? Panjang EG berapa? Perhatikan gambar yang kiri. 14. 14. Jadi dari 4 ditambah 10. Ini 10 cm ya. Ini juga 10 cm kan? Oke, jadi ini 14 cm. Sehingga perbandingannya menjadi berapa per berapa anak-anak? Silakan siapa yang bisa membuat perbandingannya? Kita bisa mulai dari 10 ya. 10 per berapa? 10 plus 10. Ya, 10 plus 10. Sama dengan X per 14. Ya, X per 14. Kita jumlahkan 10 per 20 ya, sama dengan X per 14. Di sini ingatkan lagi, misalnya lihat masih ada yang di tugasnya itu 10 dia coret dengan 10, itu nggak boleh. Kalau masih ada penjumlahan harus dijumlahkan dulu baru disederhanakan ya, baru kita coret. Jadinya 1 per 2 ya sama dengan X per 14. Jadi 2 kali X, 2X ya sama dengan 14. Sehingga X-nya sama dengan 14 dibagi 2. X-nya menjadi 7 cm ya. Oke, 7 cm. Jadi jawabannya adalah B. Oke, jadi X itu sama dengan panjang BF sama dengan 7 cm. Apakah ada pertanyaan sampai di sini? Jadi pertama-tama kalian harus tahu mana yang harus diperpanjang garisnya, ya. Ada pertanyaan anak-anak sebelum misalnya lanjut? Tidak ada? Oke, jika tidak ada kita lanjutkan soal nomor 19. Oke, silakan nomor 19 tuliskan di kolom chat pekerjaan kalian, hasilnya yang mana? Tunggu Miss, ketutup halaman berapa tadi? Nomor 19. Oh. Ini kalau misalnya buka chat dia kelihatan tertutup mungkin di sana. Oke. Oke, baru Arya, yang lain silahkan. Oke, ada Ido, Fania. Jawabannya sama. Silakan yang lainnya. Silakan yang lainnya. Hanya 3 orang. Oke, ada Anin juga. Oke, jawabannya sama.
Miss Ina rasa ini tidak terlalu susah ya. Nomor 19 sering Miss Ina kasih soalnya. Ini juga keluar ya dalam ulangan model soal seperti ini. Oke, Quincy juga sudah. Pada siang hari, Roni berdiri di samping sebuah pohon. Panjang bayangan Roni akibat terkena sinar matahari adalah 60 cm dan panjang bayangan pohon 220 cm. Jika tinggi badan Roni 153 cm, tinggi pohon sebenarnya berapa? Jadi kalian misalkan aja ini pohon ya. Ini misalkan Roni. Ini pohon. Ini Roni misalkan. Ya, tingginya Roni di sini diketahui 153 cm ya. Kemudian panjang bayangannya Roni 60 ya, 60 cm. Kemudian panjang bayangan pohonnya 220 cm. Oke, semua dalam senti. Berarti kita nggak ada yang dirubah ya. Kemudian yang ditanya tinggi pohon sebenarnya. Oke. Nah, sekarang kita bandingkan ya. Tinggi pohon berbanding tinggi Roni. Jadi X per 153 sama dengan 220 per 60. Jangan sampai terbalik, jangan bikinnya X per 60 atau X per 220 ya. Oke. Jadi kita sederhanakan, nolnya dicoret, 22 kita coret dengan 6, ini dapat 11, ini dapat 3 ya. Kita kali silang X dikali 3, 3X ya, sama dengan 153 dikali 11. Berarti X sama dengan 153 dikali 11 kita bagi dengan 3. Sehingga nilai X-nya adalah, ini kita coret, ini dapat berapa? 51 ya. 51 dikali 11. 561. Nah, 561 ini satuannya berapa? Satuannya apa? Sorry. Senti. Senti. Dalam soal mintanya? Meter. Berapa meter kalau 561 senti? 5,61. Iya, 5,61 meter. Oke. Baik, jadi jawabannya adalah C. Betul ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Mudah ya. Besok ada soal seperti ini juga. Besok. Oke. Besok pada saat ulangan maksudnya Miss Ina. Oke, lanjut. Lanjut. Silakan nomor 20. Ya, silakan nomor 20. Nomor 20 juga, Miss. Kemarin bilang cuma sampai 19. Iya, Miss Ina suruh sekarang kerjakan. Kerjakannya sekarang ya. Oke, Fania sudah. Miss Ina tunggu ya 2 menit ya. Biar banyak yang chat dulu. Oke, cukup banyak yang sudah menjawab ya. Oke, ini sudah pernah kita bahas ya di LKS. Samsul akan mengukur lebar sungai dengan acuan sebuah pohon di seberang sungai dan menancapkan 4 tongkat seperti pada gambar berikut. Ya, ini persis sama ya, angkanya aja yang beda ya dengan yang soal di kompetensi 3 kalau nggak salah. Untuk mengetahui lebar sungai, Samsul harus mengukurnya dari pohon sampai pada tongkat D. Lebar sungai tersebut adalah, berarti lebar sungai itu adalah yang ini ya. Ini lebar sungainya. Nah, nih misalkan X ya. Nah, berarti kita cari buat perbandingannya ya. X berbanding apa anak-anak? X berbanding, halo? X. Terus? Plus 3. Plus 3. Ya, jangan lupa plusnya ya. Kemudian 6 per 7. Ya, ingat ini tidak usah pakai 6 plus 7. Ingat kalau di tengah itu cukup 6 per 7. Baru kita kali silang. X kita kali 7, 7X sama dengan 6 dikali X plus 3. Jadi 7X sama dengan kita kali buka kurung ya. 6X ditambah 6 kali 3, 18 ya. Jadi 7X min 6X kita pindahkan ke kiri. Jadi 6X min 6X ya. 18. Jadi 7 dikurangi 6, 1X ya. Atau X. Sama dengan 18. Oke, satuannya meter. Jadi jawabannya adalah D.
Oke, jawaban kalian sudah betul semua. Nah, anak-anak misalnya mau berikan, karena di sini model soal yang begini itu tergantung dari apa yang diketahui dan yang ditanyakan. Misalkan ya, yang pertama ini ya, misalkan diketahui di sini dan di sini ya. Seperti yang ini. Berarti kita pakai rumusnya itu A per A tambah B sama dengan C per D. Ya. Atau bisa juga yang diketahui adalah sisi yang ini A, B, C, D. Jadi kita pakai rumusnya A per A plus B sama ya. C per D ya, C per D. Sama dengan yang di atas, cuman bedanya dia di ruas kanan, di sisi kanan ya. Di sisi kanan dia diketahui. Atau sisi samping semua yang diketahui. Ya, kalau sisi samping semua, berarti kita pakai rumusnya A per A plus B sama dengan C per C plus D. Ya, atau bisa juga A per B sama dengan C per D. Tergantung dari mana yang ditanyakan, mana yang ditanya dan diketahui gitu ya. Jadi boleh kalian pakai yang atas ini atau boleh kalian pakai yang bawah ini. Itu kalau yang ditanya kiri kanan. Kenapa? Kalau misalkan ini yang diketahui adalah kedua-duanya. Gitu. Sama aja sih sebenarnya, hasilnya akan sama. Hasilnya akan sama. Ini sama ini. Bukan gitu, ya. Ini maksudnya untuk nyari yang... Oh, yang ini untuk, karena kebetulan nomor 20 ini kita bahas yang rumus yang ini. Rumus 1 yang pernah kita bahas dulu di materi. Jadi kan misalnya pisah model-model soal yang biasanya keluar gitu loh. Mana yang biasanya diketahui kayak gitu. Jadi kalau diketahui kedua sisi sampingnya, atau yang ditanya di sisi sampingnya, kita pakai rumus yang ini. Yang atas atau yang bawah boleh. Kemudian kalau yang diketahui sisi yang tengah, garis yang tengah, atau salah satu di sampingnya, kita pakai rumus yang ini. Gitu. Ngerti Arya? Bukan Miss, yang bawah, yang nomor 3, itu kan ada 2 rumus. Kan? Itu yang rumusnya untuk nyari bagian tengah yang mana, Miss? Oh, bukan nyari yang ini maksudnya, yang Miss Ina tunjuk ini, yang ini. Iya. Iya, itu buat nyari apa, Miss? Nyari sisi sampingnya ini salah satu, entah A-nya, entah B-nya, entah C-nya, entah D-nya. Jadi dia sisi garis tengahnya tidak ada diketahui gitu. Jadi yang diketahui itu hanya sisi sampingnya saja. Berbeda dengan yang 1, 2 ini. 1, 2 ini ada diketahui garis tengahnya gitu. Garis yang di tengah. Gimana, Arya? Bisa dipahami? Jenis soalnya Kak yang ketiga, itu nyari sisi tengahnya gimana, Miss? Kalau mau nyari sisi tengahnya ya berarti ini misalkan E-nya, ini misalkan F-nya. Kan Miss Ina bilang ini Miss Ina pisah rumusnya. Ini Miss Ina pisah rumusnya. Kalau kamu tambahkan E per F, berarti di sini sama dengan E per F dia. Gitu. Oh ini nggak boleh, sorry. Ini nggak boleh kayak gini. Sebentar, ini nggak boleh digabung dengan E per F. Ya. Jadi dia gabungnya itu bisanya di sini. Ya. Ini bisanya di sini dia, sama dengan E per F. Gitu. E per F. Kalau misalnya E per F yang nggak diketahui, Miss? Kok Arya masih bingung ya Arya ya? Ini Miss Ina sudah pisah. Makanya tadi Miss Ina kosongin biar kamu tahu perbedaannya. Kan sudah Miss Ina kosong, sekarang kamu minta nggak ada. Tadi minta ada. Bagaimana sih Arya ini? Yuk, bingungnya di mana sih Arya? Jadi gini loh. Yang ada garis tengahnya diketahui atau ditanya itu di soal nomor yang bagian 1 dan bagian 2. Itu contoh soalnya. Dah, sekarang untuk yang ketiga, untuk contoh soal yang tidak diketahui garis tengahnya, hanya sisi sampingnya saja. Pakai rumus yang ini gitu. Kalau kamu tanya sekarang, kalau diketahui garis tengahnya ya pakai nomor 1 dan 2. Masih bingung Arya? Ya itu nggak diketahui garis tengahnya. Cuman yang ditanya itu garis tengahnya. Lah, ini kan berarti kan ini misalkan panjangnya gini. Kayak gini maksudnya. Misalkan ini 2, ini 3, ini 4, ini X gitu. Bukan, apakah itu yang samping aja, ya kan? Yang kayak nomor 3. Cuman nyari misalkan 3, di sini 6 gitu. Cuman tengahnya tuh nggak ada, kosong gitu. Cuman mau nyari tengahnya gitu, Miss. Bisa nggak, Miss?
Ini diketahui nggak? Mana? 4 ini diketahui nggak? Tidak. Ini tidak diketahui. Ya. Iya, ngapain nggak bisa dicari, nggak bisa dihitung? Oke. Aish. Oke, Miss Ina sudah bilang dari awal anak-anak ya, untuk mengerjakan soal atau membuat soal itu tidak mudah. Jadi tidak sembarangan. Kalau kamu ingin membuat soal seperti yang Arya katakan tadi, kalau dua sisi tidak diketahui nggak mungkin bisa dihitung ya. Jadi harus diketahui salah satunya baru kalian bisa bandingkan. Kalau dua-duanya kamu tidak kasih angkanya, ukurannya, berarti tidak ada yang bisa dibandingkan. Berarti soal itu tidak bisa dikerjakan. Jadi paham Arya? Ya. Jadi harus ada diketahui sisi mana yang mau dibandingkan. Ukurannya berapa? Ya? Masih bingung? Sudah jelas ya? Oke. Kalau sudah jelas, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nah, ini tambahan dari Miss Wina. Karena hari Jumat model soal juga ada yang seperti ini. Ini sangat sederhana soalnya, tetapi yang sederhana itu jangan sampai kalian salah. Jadi yang susah seperti tadi kalian betul, yang sederhana salah itu jangan sampai seperti itu ya. Nah, kalian silakan coba kerjakan ya segitiga yang panjang sisinya 5 cm, 12 cm, dan 13 cm. Sebangun dengan segitiga yang panjang sisinya yang mana? Silakan dipilih A, B, C, atau D. Silakan. Tuliskan di kolom chat ya. Jadi kalau dia sebangun berarti skalanya harus sama. Kalau ini kamu kalikan 2 atau dikalikan 3, semua sisinya harus dikalikan 3 ya. Itu syarat kesebangunan. Ya, hari Jumat ulangan ya. Misalnya udah info pada pertemuan minggu lalu ya, kalau hari Jumat itu ada ulangan. Oke, silakan yang sudah tuliskan di kolom chat. Oke, gampang sekali ya. Oke, Miss Ina lihat sudah banyak yang chat ya. Oke. Sudah ada Ido, Arya, George, Beza, Ayu, Anin, Panji ya. Yang lainnya yang belum pernah chat, Miss Ina tunggu suaranya. Oke. Brian, Gilen, yang belum pernah, Franz, Alea, siapa lagi nih? Putu Arya, Jacqueline. Nah, kalian mengerjakan nggak ya? Atau aktivitas kalian di sana ngapain ya? Itu siapa nih yang belum nih? Yang belum. Fania ada nggak? Biasanya Fania rajin. Kok belum muncul ya Fania? Shenlin juga. Oke. Apakah ada yang lain? Ini gampang banget. Oke, Franz juga sudah ya. Ini jawabannya sama semua ya. Oke, semoga betul ya. Oke, Shanlin juga sudah. Yang lainnya, Miss Ina tunggu. Oke, ada lagi? Oke, baik, kalau tidak ada kita bahas ya. Segitiga yang panjang sisinya 5 cm, 12 cm, dan 13 cm sebangun dengan segitiga yang panjang sisinya berapa ya? Kita lihat pilihan ganda yang ke A ya, yang pertama. Di sini 5 cm. Kalau di pilihan 10 cm berarti 5 dikalikan 2 ya. Nah, karena 5 dikalikan 2 jadi 12 juga harus dikalikan 2.
Harusnya hasilnya adalah 24. Nah, ini salah. Berarti yang A ini jawabannya salah ya. Yang A salah. Yang B kita lihat ya. 5 menjadi 10 berarti kali 2. Berarti 12 juga dikali 2, 24. 13 dikali 2, 26. Berarti jawabannya adalah yang betul B ya. Yang C dan D sudah pasti salah. Oke, bisa ya? Kemudian soal yang berikutnya, sebuah foto berukuran 4 cm kali 6 cm akan diperbesar 3 kalinya. Hasil perbesaran tersebut memiliki ukuran berapa? Silahkan kalian coba berapa sentimeter kali berapa sentimeter. Ini juga mudah sekali ya. Misalnya hanya ingin konsep kesebangunan itu kalian benar-benar pahami ya, walaupun dengan soal yang sederhana seperti ini ya. Silahkan ditulis di kolom chat. Oke, baik, kita bahas ya. Di sini sudah banyak yang betul. Jadi gampang aja kalau dia diperbesar 3 kalinya, berarti semua kita kalikan 3. Jadi 4 kali 3, 12 cm. Kemudian 6 dikali 3 sama dengan 18 cm. Oke. Berarti hasil perbesarannya di sini adalah 12 cm kali 18 cm ya, gampang ya. Nah, besok kemungkinan misalnya akan kasih soal ke kalian, ada 15 soal ulangan, jadi 5 sampai 10 soal misalnya akan kasih soal yang sederhana ya. Ya 5 sampai 7 atau 8 soal mungkin yang hitung-hitungan yang sedikit harus menganalisa soalnya ya, seperti soal cerita kayak gitu ya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini anak-anak? Nah, ini contoh soal tapi misalnya nggak akan bahas karena sama dengan yang tadi ya. Oke, apakah ada pertanyaan sampai di sini? Berarti yang hitung-hitungan itu sudah ini ya, yang cukup banyak hitungannya. Nah, sekarang kalian lihat dari nomor 1. Kita akan bahas yang belum kita bahas ya. Kita akan bahas sisa soal yang belum dibahas dari nomor 1, halaman 124. Oke, apakah ada yang tahu nomor 1 jawabannya apa? Pasangan trapesium yang kongruen ditunjukkan oleh nomor berapa? Atau misalnya kasih waktu kalian mengerjakan 5 menit ya. 5 menit mungkin kalian bisa mengerjakan 5 soal ya, 3 sampai 5 soal. Silakan. Sisanya ya, nomor 1, 2, 3, kemudian nomor 6 itu biar misin aja nanti cukup susah itu ya. Nomor 8 silahkan, nomor 9 silahkan, nomor 10 silahkan. Oke, silahkan anak-anak. Oke, nanti ini ada pertanyaan dari Besa. Ya, jadi PPT-nya misalnya dari awal sampai akhir misalnya akan share di Moodle ya. Mudah-mudahan hari ini bisa misalnya share ya supaya kalian bisa download di Moodle. Kayaknya sebagian itu sudah misalnya share ya. Tapi nanti secara keseluruhan misalnya akan share ulang untuk materi bab 5 ini ya. Semua dari awal sampai hari ini itu misalnya akan share ya. Jadi kalian bisa belajar. Oke, silakan anak-anak misalnya kasih waktu 5 menit ya untuk mengerjakan nomor-nomor yang belum. Karena misalnya rasa tidak terlalu susah ya. Hitung-hitungannya tidak banyak. Ayo, sudut yang lain besarnya berarti 180 kan? 180 dikurangi 54. Berarti seharusnya ada sudut 126. Nah, berarti apakah ada di situ sudut 126? Tidak ada ya. Nah, kalau tidak ada berarti pilihan 1 itu berarti sudah pasti salah. Ya. 1. Kita lihat yang 2. 56. Berarti kalau di situ 56, sudut satunya lagi berarti 180 dikurangi 56 adalah 124. Nah, sudut mana atau gambar mana yang sudutnya ada 124? Gambar 3. Berarti yang tepat di situ adalah gambar 2 dan 3. Ya. Jadi jawabannya adalah D. Yang betul adalah D ya. Yang jawab B apakah masih bingung?
Sharon, apakah masih bingung Sharon? Sharon jawabnya B nih. Shenlin juga jawab B. Oke, tidak ya. Jadi kalian harus cari sudut. Kalau yang namanya kongruen itu pasti keempat sudutnya sama, ya. Empat sudutnya sama. Oke, nomor 1 jawabannya D ya. 1D. Oke, nomor 2. Nomor 2 silakan. Jawabannya apa nomor 2? Oke, ada yang jawab D, ada yang jawab A. Oke, jawab A, D, Quincy A. Ada lagi? Oke. Oke, banyak yang jawab A ya, tapi tadi ada yang D juga ya. Oke. Arya jawabannya D. Oke, kita lihat ya, besar sudut A berapa di situ? Sudut A itu berada di garis 2 dan garis 1. Berarti kalau lihat gambar yang kiri itu 120 ya. Berarti 120. Kemudian sudut B itu berarti, nah Misina tanya, sudut B itu di situ belum diketahui ya dari gambar yang kiri. Jadi besar sudut dalam segi 4 itu berapa anak-anak? Ada yang tahu nggak? Bisa di-chat. Besar sudut dalam segi 4 totalnya berapa? Kalau segi 3 kan 180. Kalau segi 4 berapa? Oke, betul. 140 kok nggak salah. 360 ya, Anin dan Besa betul. 360 ya. Berarti besar sudut di situ, sudut B-nya berarti 360 dikurangi 85, dikurangi 120, dikurangi 68. Menjadi berapa? 87. Berarti A plus B berarti 87 ditambah 6, berapa? 87 ditambah 120. Sehingga jawaban yang tepat adalah A. Ya, jadi 2 itu jawabannya A ya. Oke, yang jawab selain A. Oke, Misina salah ketik harusnya. Sorry. Misina nggak ke everyone ya. Tadi salah, Misina ketik sebentar ya. 1 tadi D, 2 itu A ya. Nomor 3 jawabannya apa? Waktunya Misina udah habis ya. Nomor 3 itu jawabannya D ya. Jadi pasangan bangun datar berikut yang pasti sebangun itu 2 persegi. Ya. Jadi selain persegi, segitiga sama sisi itu juga pasti sebangun ya. Berapapun ukuran segitiga sama sisinya atau perseginya itu sudah pasti sebangun. Ya. Gitu ya. Nomor 3, Misina langsung jawab aja ya, kasih kuncinya 3D ya. Semoga tidak ada yang keliru karena Misina baru tadi jawabnya. Oke, nomor 6. Yang belum Misina jawab aja ya. Yang 6 itu jawabannya D. Silakan nanti kalian cocokkan dengan cara kalian ya. Nomor 8 itu D. 8D, 9D, 10A. 10A, 11D, 12D, 12D, 13C, 14D. Oke, sisanya sudah kita bahas di PPT ya. Silakan kalian lihat di chatnya. Di sini udah tuliskan kuncinya di situ. Oke, baik. Ada pertanyaan sampai di sini anak-anak? Waktunya Misina sudah habis. Jadi jangan lupa yang belum juga mengerjakan tugas, ada tugas KI 4 ya. Misina udah minta tolong sama Miss Endah untuk memperbaiki, ada revisi sedikit ya. Seharusnya 18 meter,
Miss Rina ketik di situ 18 cm, tetapi sekarang sudah Miss Rina ganti yang di Moodle, sudah Miss Rina perbaiki menjadi 18 meter ya. Oke, bagi yang kemarin sudah lebih awal mengumpulkan, bisa dicek lagi, bisa kirim ulang lewat WA-nya Miss Rina ya, karena di situ hanya ada satu kesempatan kalian untuk upload di Moodle. Oke, baik, ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, jika tidak ada, kita tutup dalam doa. Oke, Miss Rina minta tolong Arya Hartono pimpin doa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Kau sudah membimbing kami dalam pelajaran matematika ini Tuhan. Sebentar kami akan kegiatan kami, Tuhan, berkati kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus, amin. Amin. Oke, baik, terima kasih Arya, terima kasih anak-anak. Selamat siang, selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati. Ya, baik, selamat siang anak-anak kelas 9B. Berjumpa kembali dengan Miss Cahya dalam pembelajaran Bahasa Bali. Hari ini hari Selasa, tanggal 2 Februari 2021. Ya, mudah-mudahan anak-anak kelas 9B sehat semua ya. Baik. Jadi seperti biasa sebelum Miss memulai pembelajaran kita hari ini, kita say hello dulu ya. Jadi apakah semuanya sudah standby, semuanya sudah siap mengikuti pembelajaran dari Miss ya. Jadi namanya yang Miss panggil, silakan beri tanda oke atau mau dijawab langsung diaktifkan mikrofonnya juga bisa. Baik, dari yang pertama Gabriela ada? Halo Gabriela, bisa didengar? Gabriela, tidak ada tanggapan. Beza Limanto. Hadir. Oke, tunggu sebentar ya. Miss kecilkan volume dulu. Xianlin. Halo Xianlin. Hadir, Miss. Ya, Quincy. Krisanta. Quincy, ya. Putu Eka Asih. Eka Asih. Eka Asih. Tidak ada. Gilen. Gilen. Gilen tidak. Oke, ya Gilen ada. Gede Panji. Gede Panji. Halo. Oke, George, Dena Prawira. Arya Hartono. Hadir, Miss. Ya, Jack Willin. Sharon Limena. Mikael Jonathan. Mikael. Oke, belum ada tanggapan. Ricardo. Arya Kurniawan. Arya Kurniawan. Ya, Putu Ayu Nindya. Ayu Nindya. Hadir, Miss. Ya, Brian Surjaya. Ayu Sylvia. Kimberly, Graciela, Gracia, ya maaf ya. Fania Angelina. Hadir, Miss. Ya, Franz Joseph. Ya, baik. Terima kasih yang sudah merespon. Untuk agenda pembelajaran kita hari ini, seperti yang sudah Miss sampaikan minggu lalu, jadi hari ini Miss mengadakan kuis, jadi lebih tepatnya kita latihan soal ya. Latihan soal untuk persiapan ulangan harian minggu depan. Jadi minggu depan anak-anak akan mengikuti ulangan harian yang pertama untuk mata pelajaran Bahasa Bali. Ya. Jadi tolong dicatat di agenda, jangan sampai kelupaan minggu depan ulangan harian yang pertama untuk mata pelajaran Bahasa Bali. Nah untuk hari ini kita latihan soal. Jadi untuk soalnya itu silakan diambil terlebih dahulu buku paket ya. Buku paket kemudian dicari halaman 86. Halaman 86. Dibuka buku paket halaman 86. Sudah?
Ya, baik kalau sudah, coba di situ dilihat yang di bagian C. Bagian C, soal-soal latihan. Sudah ketemu ya? Nah, jadi silahkan anak-anak kerjakan, dijawab soal-soal tersebut, langsung dijawab di buku paket. Ya, gunakan pensil untuk menjawab. Kalau seandainya nanti ada salah, jawabannya biar bisa diperbaiki dengan jawaban yang benar. Nah, untuk waktu pengerjaan, Miss beri waktu kurang lebih 15 menit untuk mengerjakan. Silakan dikerjakan dengan baik, jawab dengan baik. Nanti setelah selesai kita akan bahas bersama-sama. Ya. Jadi untuk pembahasannya Miss akan tunjuk secara acak untuk menjawab, untuk anak-anak menjawabnya. Ya. Sharon halaman 86, Nak. Yang C, Miss ya? Ya, yang C, soal-soal latihan, yang pilihan ganda itu. Ya, dari soal nomor 1 sampai nomor 10. Silakan dijawab langsung di buku paket. Waktu pengerjaannya 15 menit. Ya, jika ada yang kurang jelas atau perlu ditanyakan, silakan diskusikan di forum chat. Nah, setelah ini Ganda itu, Miss, ya? Iya, pilihan ganda. Yang pilihan ganda nomor 1 sampai 10 bagian C. Nah, untuk terjemahannya di dalam bahasa Indonesia, sekarang akan Miss share. Ya, silakan nanti anak-anak lihat di screen-nya, dicocokkan maknanya. Ya, bila perlu kalian catat artinya dalam bahasa Indonesia. Karena ini nanti sekaligus sebagai kisi-kisi untuk soal ulangan harian minggu depan. Karena nanti ketika ulangan harian, Miss tidak menyediakan terjemahan dalam bahasa Indonesia. Jadi murni soalnya bahasa Bali. Tidak ada terjemahan, bantuan terjemahan dalam bahasa Indonesia. Paham ya? Jadi sekarang sambil dicatat, sambil dijawab pertanyaannya. Ya, baik Miss share untuk terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Nah, ini. Sudah terlihat di screen anak-anak masing-masing? Sudah terlihat ya, bisa. Ya, dari soal 1 sampai 6 dulu dijawabnya. Nanti baru lanjut ke berikutnya. Baik, silakan mulai dikerjakan, waktu pengerjaannya 15 menit. Kalau ada yang kurang jelas, ingin ditanyakan, diskusikan di forum chat. Baik, terima kasih.
Baik, anak-anak semuanya sudah selesai? Sudah selesai? Yang lain? Ya, baik. Kalau sudah, sekarang kita bahas ya. Kita bahas satu persatu dari nomor 1. Putu Ayunindya, coba nomor 1. Dibaca soalnya. Dadong dau malah siap putih, kruna siap alusipun ayam. Iya. Nomor 1 jawabannya A ya, ayam. Jadi kebetulan sama dengan bahasa Indonesianya. Nomor 2, Fania Angelina. Silakan nomor 2. Fania. Oke, tidak ada respon. Jadi yang tidak ada respon, Miss anggap tidak hadir ya. Gabriela Nimade, nomor 2. Gabriela. Oke, tidak hadir juga. Beza Limanto. Ya, Miss. Ya, nomor 2. Tapi bahasa halusnya kruna dadong punika D niang. Iya, D niang. D niang. Nomor 2 D ya. Oke, kita balik lagi ke Fania, nomor 3. Silakan Fania. Masih putus-putus? Silakan Fania, nomor 3. Xianlin. Minap ada 15 taluk nih, karena minap bahasa Andap nih mirip. Ya, nomor 3 B ya. Jadi bahasa sehari-hari. Ya, bahasa sehari-hari minap itu apa? Itu maksudnya dalam bahasa Indonesia ya. Nomor 4 Franz Joseph. Franz, ya silahkan nomor 4. Napi bahasa halus kuruna taluh punike B, endog. Iya, nomor 4 B ya, endog. Nomor 5 Quincy ada, silakan. 15 Jangin bin Duang Dase Madan Setiman. Setiman. Itu kan sudah ada artinya untuk nomor 5. 15 ditambah duang dase ditambah 20. 15 tambah 20 sama dengan 35. 35 bahasa Balinya apa? Sasur. Ya, sasur. Jadi nomor 5 jawabannya B, sasur. B ya. Oke, lanjut nomor 6. Nomor 6 Kimberly. Silakan. Kimberly. Ya, Miss. Ya, silakan nomor 6, Nak. Nanging lacur ada nana pukin kroda ada alusipun. A. Ya, A. Nomor 6 A. Jadi bahasa alus dari ade itu adalah wenten. 6A. 7. Eka Asih. Eka Asih.
Baik, tidak ada. Ayu Sylvia, nomor 7, silakan. Kruna lacur tungkali kami D sugih. Sugih, 7D. Ya, lawan kata dari lacur. Lacur itu miskin. Jadi sugih itu kaya, betul ya. Nomor 7D. 8. Gilen. Gilen, silahkan. A. Coba dibaca soalnya, Gilen. Halo Gilen, nomor 8, coba dibaca soalnya. Gilen, bisa didengar? Miss harapkan anak-anak semua membawa buku ini, semua membawa buku paket ya. Jadi dilihat soal yang bahasa Bali. Jangan hanya dilihat di screen soal yang bahasa Indonesia. Karena nanti Miss tegaskan, nanti ketika ulangan harian Miss tidak menyediakan terjemahan dalam bahasa Indonesia. Jadi soalnya itu murni bahasa Bali semua. Ya, tolong diingat itu sudah kesepakatan. Jadi dalam soal ulangan harian tidak ada terjemahan dalam bahasa Indonesia. Semuanya murni bahasa Bali. Maka dari itu sekarang anak-anak pelajari dengan baik. Bahasa Balinya apa, terjemahannya apa. Ya, jadi untuk itu tolong ini buku paketnya harus dibawa dibaca. Coba Gilen nomor 8 diulang. Dibaca soalnya. Silakan. Oke. Tidak ada tanggapan. Brian? Brian ada? Nomor 8, Miss. Nomor 8, Nak. Silakan. Kruna nempukin bahasa alusne A. Nomor 8 itu jawabannya B. Manggihin. Ya, melihat, manggihin. 8B. 9. Sharon. Anak-anak, maaf Miss, anak ciri-ciri kaliwat rusetipun. Kruna cirik tungkalikane cikli. Ya. Kelih itu, maaf, kelih itu besar ya. 9 itu jawabannya D. Cenik itu kecil, masih muda. Ya, jadi tungkalikannya D, lingsir. Lawan katanya lingsir. Lingsir itu tua. Itu, ya. 9 jawabannya D. 10 Arya. Arya Hartono. Silakan. Bahasa Indonesia usil. Ya, Kruna ruset bahasa Indonesiane. Nah, itu yang betul ya. Mengejanya Arya. Ya, D jawabannya usil. Ya, jadi sekali lagi Miss ulang ya, silakan anak-anak cocokkan ya jawabannya yang betul. 1A, 2D, 3B, 4B, 5B, 6A, 7D, 8B, 9D, 10D. Sudah? Semuanya sudah? Oke, Miss ulang lagi sekali ya. 1A, 2D, 3B, 4B, 5B, 6A, 7D, 8B, 9D, 10D. Sudah semuanya diisi jawaban yang betul sudah? Ya, baik kalau sudah. Jadi itu nanti tolong dipelajari dengan baik ya. Dipelajari dengan baik. Nah, untuk berikutnya tunggu sebentar.
Untuk berikutnya kita akan belajar membaca aksara Bali. Ya, belajar membaca aksara Bali. Ini juga aksara Bali, bacaan aksara Bali ini juga nanti sebagai bahan untuk anak-anak ulangan harian minggu depan. Ya, coba dibuka di buku paket halaman 87. Buku paket halaman 87. Di bagian yang paling atas. Ya, bagian yang paling atas yang 6.4 wacaan nirai. Ya, A ngewacen aksara Bali. Ya, jadi bacaan yang berjudul Mace Bali. Judulnya yang paling atas itu Mace Bali. Ya, jadi bacaan ini sebagai bahan nanti untuk ulangan harian juga. Ya, bahan juga untuk ulangan harian. Gitu. Nah, sekarang silahkan anak-anak catat artinya. Ya, jadi sekarang silahkan anak-anak catat artinya di dalam bahasa Indonesia, maaf, di dalam huruf Latin. Ya, terjemahannya di dalam huruf Latin. Boleh ditulis di buku catatan atau di sebelah aksara Balinya di buku paket langsung diisi terjemahannya juga bisa. Paham instruksinya? Paham ya instruksinya? Bisa Miss lanjutkan? Ya, kalau paham Miss lanjutkan ya. Jadi ini akan Miss share, silahkan anak-anak dicatat. Ya, dicatat artinya di dalam huruf Latin. Nah, ini dia. Wacaan nirai yang 6.4. Jadi nomor 1 ini dimulai dari judulnya ya. Nomor 1 dimulai dari judulnya. Mace Bali. Sampai seterusnya yang terakhir nomor 7. Silakan Miss beri waktu kurang lebih 10 menit. Ya, silakan. Nanti kalau ada yang kurang jelas perlu ditambahkan, tanyakan di forum chat ya.
Baik anak-anak, sudah selesai menyalin semuanya? Sudah selesai? Ya, karena waktu yang tersedia juga sudah hampir habis. Ya, jadi sekali lagi Miss mengingatkan dan juga anak-anak tolong dicatat di agenda masing-masing. Jadi minggu depan kita mengadakan ulangan harian yang pertama. Materinya itu adalah materi yang sudah kita bahas dari bab yang ke-6 dari awal sampai hari ini. Itu tentang ya, itu tentang Sang Sutta Soma, ya, Dados Caru, kemudian ada jenis-jenis kata, kemudian ada lagu Dadong Dao, terus latihan soal yang tadi, dan juga yang terakhir adalah bacaan aksara Bali yang berjudul Mace Bali. Ya, jadi itu tolong dipelajari baik-baik. Sekali lagi Miss tegaskan, nanti ulangan hariannya Miss tidak menyediakan terjemahan di dalam bahasa Indonesia. Ya, karena semua terjemahan materi-materi itu sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Jadi tolong dipelajari dengan baik. Paham? Paham ya? Ada pertanyaan sebelum Miss akhiri? Baik, jika tidak ada pertanyaan, anak-anak boleh tutup, ya, boleh tutup pertemuan hari ini. Jangan lupa selalu jaga kesehatan, selalu semangat belajar. Ya, Miss akhiri, selamat siang, Tuhan memberkati. Boleh langsung di live ya.